Nah, teman-teman, aku mau bacain nih terlebih dahulu profil narasumber kita malam hari ini. Narasumber kita ini malam hari ini itu Evangelis Johan Nugroho yang akan kita panggil Ko Johan. Masih muda teman-teman, masih ya umurnya segitu ya teman-teman. Segini. Oke, pendidikan yang telah beliau lalui itu Master Divinitas di STTRI, lalu saat ini sedang menyelesaikan studi di Master Teologi di STTRI juga. Dan saat ini juga Ko Johan berprofesi sebagai Youth Pastor di Sing GKI Puri dan founder dari Vestige Community. Nah, Ko Johan ini juga sudah menikah dengan seorang wanita yang sangat cantik, bernama Cimel. Cimel ada juga di sini. Tadi sepertinya melihat kehadiran Cimel. Dan di mana pernikahannya besok Februari ini memasuki umur ke-13 tahun nih. Wah, udah teruji ya. Dan sudah dikaruniai 3 orang putri juga. Nah, mungkin teman-teman udah nggak sabar. Aduh, ini Airin kapan selesai sih? Jadi kita langsung sambut aja bersama-sama. Hai Kojo, selamat malam. Halo, Airin. Thank you udah meluangkan waktu untuk boleh bergabung malam hari ini. Ya, thank you semuanya buat yang datang. Jadi langsung aja nih, mungkin semuanya udah nggak sabar nih kok. Jadi mungkin apa sih, gimana sih cara kita tahu apakah kita itu ready to date? Gitu. Iya. Saya share screen ya, Airin. Ya. Jadi nanti paling saya share sedikit, Airin kalau ada apa-apa, ada butuh ditanyain di sela aja nggak apa-apa ya. Kok di koko, kecepatan gitu ya. Teman-teman, sebelumnya saya tuh sejak lulus kuliah STT itu udah nggak ngomongin tentang dating sebetulnya. Sebetulnya itu saya udah males, saya sukanya filosofi, teologi, cultural, worldview, begitu ya. Jadi bener-bener setelah lulus tahun 2006 nggak pernah ngomongin sih Airin benernya. Cuma tahu-tahu di era pandemik ini kayaknya waktu saya membina SING itu Youth GKI Puri, kayaknya kebutuhan relation itu real, makanya saya mencoba secara Zoom membuka kelas tentang dating gitu ya. Dan jujur saya juga udah males baca buku-buku tentang dating. Dulu waktu belum punya pacar baru baca buku-buku tentang dating. Setelah punya nikah saya nggak pernah baca sama sekali. Dan ketika saya mempersiapkan bahan itu, semakin saya baca saya juga males gitu ya. Karena sebetulnya ya kurang relate. Banyak buku ditulis di dalam konteks luar negeri begitu ya. Dan jujur ternyata saya kaget ketika saya siapin itu banyak banget yang ikut, selalu 100 lebih begitu ya. Jadi kita udah ngadain sekitar 3 sesi sing gitu ya. Airin juga pernah ikut di situ ya, teman-teman ya. Dan banyak teman-teman di sini juga udah join di situ begitu ya. Dan ternyata ada kebutuhan, dan anehnya memang selama saya melayani ternyata banyak banget ya, sering banyak nemenin mulai dari mahasiswa praktek itu pokoknya anak yang sedang PDKT, yang sedang putus cinta, yang udah mau mati, yang udah jadi kayak zombie, sakau begitu ya. Udah hidupnya itu udah berat banget. Jadi saya tuh banyak nemenin aja sebetulnya, banyak nemenin, duduk, dengerin, nangis bareng begitu ya. Kadang saya juga nggak ikut nangis, cuma kasihan banget, nggak tega gitu ya. Kenapa saya nemenin? Karena saya juga berkali-kali gagal begitu ya. Saya berkali gagal, saya juga pernah jadi kayak zombie gimana. Padahal udah pelayanan, udah ikut seminar LSD, tetap aja gagal begitu ya. Jadi hari ini saya mungkin sampein sesuatu yang tidak terlalu optimis ya. Jadi kalau setelah selesai pada nggak pengen nikah juga nggak apa-apa. Kan nggak harus nikah ya. Waduh. Katanya seperti Yesus pun nggak menikah kan. Tapi saya curang ya, karena saya nikah dulu begitu ya. Ini bukan bentuk penyesalan, ada istri saya di grup ini begitu ya. Bukan bentuk penyesalan. Teman-teman, cuma are you ready to date gitu ya. Are you ready to date? Ini sulit banget. Kenapa? Nanti biasanya di dalam seminar-seminar kayak gini, talk show gini kan dikasih ini ya Rin ya, dikasih ini loh, kalau kamu ini berarti kamu siap begitu loh.
Jadi kita kasih satu ukuran sehingga kalian nanti confidence pulang-pulang langsung merasa diri siap. Itu celaka banget gitu kan. Celaka banget ternyata ketika kalian mulai hancur. Nanti kalian cari saya. Kenapa? Katanya kok Juan saya sudah masuk kriteria ini. Kok saya nggak siap nih? Kok saya hancur begitu loh teman-teman. Ini enggak mudah begitu ya. Ataupun nanti kita berusaha justru menjadi sesuai kriteria itu. Padahal kalau kita tahu kita ini beda-beda gitu loh. Dan yang menilai siapa pertama? Kita siap atau nggak siap? Kita ini beda. Saya sama teman-teman beda. Zaman saya sama zaman teman-teman beda. Keluarga teman-teman, keluarga saya beda. Ketemu orang-orang yang berbeda ya. Sekarang juga lebih sulit gitu ya. Jadi saya juga nggak fair ketika saya ngomong dari buku yang saya baca pengalaman orang yang berbeda-beda. Terus saya kasih satu dasar gitu ya. Supaya teman-teman bisa mendeteksi secara objektif kayaknya gue udah siap nih. Ya, kayaknya udah siap. Apalagi kalau dating itu kan bicara relation, ya. Relation yang bersifat future, yang unpredictable, ya. Jadi kata Airin kayaknya gelap ya Airin ya. Sesi ini ya. Jadi gimana ya? Kita punya masa lalu, ya kan? Kita punya ada yang udah pernah relationship, yang udah pernah luka sama trauma beda sama orang yang nggak pernah relation gitu kan. Waktu orang sama-sama udah pernah relationship di masa lalu, kedalamannya juga beda, lukanya beda gitu kan. Kisahnya beda. Ada yang belum pernah terluka sama sekali. Dan bagaimana kita mengukur kamu ready nggak untuk date? Belum lagi setiap kebutuhan orang itu beda ya. Kebutuhan akan makna, tujuan hidup, fulfillment, belum lagi social pressure. Umur 30 sama umur 18 beda. Yang 30 apalagi kalau cewek dikejar-kejar sama mamanya gitu ya, dikejar-kejar sama temennya, mengejar diri sendiri karena lihat selalu postingan di Instagram. Zaman saya nggak ada Instagram gitu ya, zaman dulu saya muda nggak ada gitu ya, Friendster. Teman-teman tahu nggak ya, saya deketin Gmail pakai Friendster, nggak tanya nomor teleponnya gitu ya. Itu lebih halus. Kalau nanya nomor teleponnya, teleponmu berapa, itu kok kayaknya kasar. Kamu punya Friendster nggak gitu ya teman-teman. Ya jadi ada satu needs kita yang beda-beda. Jadi benar-benar kita ini beda, punya pengalaman beda. Ada yang pernah pacaran, ada yang enggak. Kita punya kebutuhan yang beda banget setiap orang ya. Dan masalahnya ready atau nggak ready, kamu itu berhadapan dengan unpredictable. Ya, banyak kok orang yang mempersiapkan dating, menikah, mereka belajar firman Tuhan, mereka juga ngikutin seminar-seminar yang kayak gini gitu kan. Tapi banyak kan yang gagal, ya, divorce, ya kan. Akhirnya mungkin nggak divorce, bertahan karena anak begitu ya. Jadi gimana ya kita ngomong are you ready to date? Terutama kita berhadapan dengan unpredictable future. Ya, ada kok sepasang yang waktu SMA, kuliah itu bagus sama-sama melayani, tahu-tahu pasangannya bisa selingkuh, ninggalin dia gitu loh. Dan dia kan nggak tahu waktu pacaran masuk nih kriteria semuanya, ya kan? Masuk kriteria yang semua, tapi begitu dia nikah, tahu-tahu momen tertentu bisa ninggalin teman-teman, ya. Nah, ini sulit loh, ya. Ketika saya harus menjawab, are you ready to date, ya. Jadi mungkin jawabannya apa kita nantikan ya. Jawabannya ini teman-teman. Oke. Berarti tidak ada suatu takaran ya kok ya? Takaran yang pakem. Nggak ada atau sebetulnya ada tapi kita harus bilang spesifik Ren gitu ya. Ya, ngerti ya maksud saya. Jadi belum Ya. tentu nggak ada, tapi kalau takaran yang bukan objek yang universal yang untuk kita bisa pakai setiap kita, I don't think so begitu ya. Walaupun ada prinsipnya, tapi kalau cuma berdasarkan itu, saya rasa kita nggak bisa loh memikirkan pasangan yang cocok kalau berdasarkan satu objektif gitu. Mungkin bisa ya, tapi tetap nggak cukup. Contohnya ya dewasa. Dewasa seperti apa gitu loh. Ya nggak butuh orang, ternyata ada pasangan yang ternyata kalau dia pasangannya nggak butuh dia, dia hancur banget tuh gitu kan. Dan dia malah bisa lari sama orang lain yang membutuhkan dia gitu kan. Jadi itu ada realita-realita seperti itu. Cuma mungkin kembali ke sini, Airin, nanti Airin ingetin lah ya slide selanjutnya ya. Unpredictable itu apa? Karena masa depan itu Ya. kayak badai, makanya saya suka kapal kan, katanya perahu kehidupan ya, udah kapal lah ya, kapal kehidupan itu waktu mau berlayar seneng gitu ya, tadi indah kan pemandangannya, tapi sebetulnya kamu juga siap begitu kamu berlayar itu, kamu nggak tahu badai itu datangnya kapan, ya kan, pasti ada badai ya. Kalau kamu berlayarnya cuma selat selat apa,
Waktu mau Surabaya, Banyuwangi, Bali ya nggak selalu ada gitu ya. Tapi kalau pernikahan ini kan ada unpredictable, makanya ada janji pernikahan gitu kan. Sehat sakit, berarti mungkin sakit ya. Dikhianati nggak dikhianati, untuk nggak ada ya itu ya janjinya ya. Mungkin perlu ditambahin sekarang gitu ya, teman-teman. Ya, jadi sebetulnya apa? Ketika kita menjalani relasi itu ada unpredictable gitu kan. Ada keadaan berubah. Tahu-tahu kita miskin, jatuh miskin. Tahu-tahu salah satu sakit. Itu kita nggak tahu di depan. Dan saya mau jawab bahwa sebetulnya kita nggak pernah siap. Ya, ini ada satu lagu yang saya baru ketemu ketika nyiapin eh, sesi ini. Sometimes our hearts get broken, but keep them open, cause when it comes, you can never be ready. Jadi banyak anak-anak yang ikut LSD, dulu kalau zaman saya love sex and dating, seminarnya ikut semua, baca banyak buku. Saya dulu banyak buku loh baca sebelum pacaran, tapi ternyata begitu broken heart, begitu kena storm, nggak siap gitu loh. Jadi kita harus gimana teman-teman? Saya akan puterin lagu ini ya. Ini kita puterin lagu inilah ya. Ini jawaban pertanyaan tadi ya. Jadi sudah selesai. Bercanda teman-teman ya. Eh, ini jawaban tadi. Nggak pernah siap. Untuk kalau kamu relation itu kamu siap broken. Udah. Aidin pernah ngalamin nggak, Rain? Pernah nggak ya? Pernah lah. Ya. Dan itu kayak mau mati, takut, ya, dying, sakitnya itu sampai tulang, nangis itu udah nggak bisa keluar, betul kan? Kayaknya hari ini aja udah mau mati gitu kan? Besoknya masih bernapas, besoknya mau mati lagi, 1 tahun mau mati gitu kan ya? Tapi masih hidup ternyata. Itu bener-bener real loh, gitu kan? Bener ya, Rin ya? Ya, Banyak temen ya ngalamin. benar. Saya banyak nemenin sih teman-teman yang ancur banget gitu ya. Mereka pelayanan, mereka Kristen, mereka sungguh-sungguh, mereka tahu mereka juga bisa bakal patah hati, tapi mereka tetap berani. Dan ternyata begitu itu datang, badai itu datang gitu ya. Ada yang balikan lagi, ada yang nggak balik, ada yang ancur gitu ya. Ada yang balikan lagi, ada yang habis balikan putus lagi, balikan lagi. Dan ini nggak ada yang siap. Dan ternyata ini tidak cuma kena orang-orang yang ini loh teman-teman, ini nggak cuma kena orang-orang yang dewasa, karena kan ini tidak tergantung dirinya. Dia ada pasangan, dia ketemu, tahu-tahu ada sisi yang dia jatuh cinta, tapi ternyata ada sisi yang ada konflik di sana yang kita kadang-kadang tetap nggak bisa enggak kita ngalamin begitu ya, karena dua manusia yang berbeda ya. Jadi pertanyaannya adalah are you ready to date? Sama aja dengan bertanya are you ready for love? Kamu siap mencintai nggak? Kamu siap untuk cinta nggak? Ya kan? Dan ada yang namanya unpredictability. Unpredictable, kamu akan terluka. Nah, berbicara ini teman-teman, sebetulnya kalau kita orang Kristen itu percaya Tuhan itu datang ke dunia nyintain kita. Dan ada unpredictable gitu loh. Tuhan udah predik nggak dia bakal mati di atas kayu salib? Iya, dia tahu, ya kan? Tapi unpredictable nggak? Ayo, menurutmu unpredictable nggak, Airin? Ya, Dia udah tahu loh, unpredictable nggak? Predik nggak? Ayo, menurutmu kamu predik atau unpredik? predik tapi unpredik ya. Unprediknya di mana? Ayo, ada yang jawab, ada yang bisa jawab teman-teman. Unprediknya di mana? Kita tahu nggak Mungkin sih kalau kita nikah kita bisa sakit, kita bisa kecewa, kita bisa putus pacaran, kita bisa gagal gitu kan? Itu bukan cuma relasi, nanti salah satu bisa meninggal lebih dulu, iya kan? ya. Bisa saya dulu, bisa istri saya, bisa anaknya. Waduh, itu bener-bener unpredictable loh hidup itu. Dan ini terjadi buat setiap orang gitu. Mau lu cinta Tuhan nggak cinta Tuhan, it's happen gitu kan? Jadi unpredictable-nya di mana nih Yesus mau mati? Predik, dia tahu dia harus mati karena cinta. Cinta itu harus siap dengan kesulitan gitu kan. Harus siap dengan luka, harus siap dengan kehancuran. Unpredictable-nya adalah tubuh Yesus belum di sana. Ngerti gak sih teman-teman? Jadi kita bisa tahu kita nih buta bisa putus cinta. Kita bisa tahu ketika kita punya relasi ini kita bisa hancur. Tapi kita masih di sini. Masih tubuh kita di sini. Jadi tubuh kita masih ada sisi unpredictable. Jadi waktu Yesus berdoa di Getsemani itu dia tahu dia bakal mati tapi itu masih unpredictable. Kenapa? Karena dia belum di sana. Kalau dia udah di sana baru oh gini rasanya. Betul nggak?
Kalau teman-teman nggak pernah putus cinta, nggak akan tahu gitu ya, masih unpredictable gitu ya. Kenapa? Karena itu belum kita rasakan. Tapi kalau udah putus cinta, udah rasanya itu bener-bener di sana. Kenapa? Karena tubuh, ya. Jadi unpredictable ini berbicara bodily experience, ya. Ketika kita ada pain sama loss, begitu kita siap date, kita siap love relation, kita siap yang namanya pain sama loss. Bisa lossnya loss banget, gitu kan? Ya, dan itu unpredictable. Kenapa? Karena kita sekarang nggak ngerasain. Saya takut loh ketika hidup kadang-kadang gimana ya kalau saya kehilangan istri saya dulu, gitu kan? Istri saya juga mungkin takut, makanya dia ngomong lebih baik kita mati aja bareng gitu ya. Entah pesawatnya jatuh atau apa, tapi dia bilang nggak enak ya jatuh naik pesawat begitu ya. Dia bilang enaknya barengan aja satu keluarga begitu ya. Ya itu istri saya nggak tahu, mungkin ada ketakutan loh. Saya kehilangan dia kehilangan saya kehilangan anak saya yang kecil aja di era COVID itu tanya, Papa umur berapa sekarang? 40. Waduh, kalau 60 tinggal 20 tahun lagi ya, Pak. Saya baru sadar. Iya juga ya. Itu kalau 20 tahun lagi bagus gitu ya. Jadi ada satu unpredictability loh ketika kamu mau relation sama orang, ya. Jadi lebih baik punya relation atau enggak, teman-teman, ya. Are you ready to date? You can never be ready Dan gitu ya. apakah Makanya nggak usah date. Gimana, Rin? Jadi nggak usah dating ya. dan apakah kita dan apakah kita harus terluka dulu buat kayak kita prepare gitu? Iya, harus terluka dulu enggak? Bisa nggak terluka dulu masalahnya? Ya kan? Masalahnya manusia bisa nggak? Ini jadi filosofis banget, Irin. Kasihan ya. Gini aja lah. Masalahnya kalau kita mau dating gitu ya, kayak kita nggak date lah ya. Kita nggak date, apakah kita nggak terluka? Itu masalahnya kan? Bisa kita immune dari yang namanya hurt, gitu kan? Nggak bisa kan? Nah itu jawaban ya. Jadi agak sedikit cerah ya teman-teman ya. Jadi kalaupun kamu nggak mau pacaran, nggak mau nikah, kamu juga punya luka, ya kan? Saya sama kakak rohani saya itu kita udah nikah, kita naik mobil, terus kita lihat beberapa teman di gereja kita dulu itu nggak nikah, dia naik motor. Saya bilang, kakak rohani saya bilang, lihat ya mereka ada kebahagiaannya sendiri ya. Tapi mereka juga ada kesedihannya sendiri, ya. Ketika mereka pulang di kos-kosan itu nggak ada siapa-siapa, mereka sendirian di kamar, itu juga ada loneliness-nya sendiri. Tapi saya juga ada kebahagiaannya sendiri, punya anak, punya istri, tapi juga ada tangisannya sendiri kan. Kalau ribut emangnya enak, ya kan? Kalau nyakitin hati anak sakit sama kita emang enak? Enggak gitu loh. Jadi sebetulnya ready atau nggak ready gitu ya, you akan terluka gitu loh. Kalau sementara kamu apa? Kenapa kamu bakal terluka? Karena kamu punya tubuh. Kalau kamu nggak punya tubuh, roh nggak bisa dilukai. Jadi film Casper, masih tahu Casper nggak sih? Ya. Itu kan zaman saya. Sekarang mungkin nggak ada Casper ya. Apa ya? Apa ya? Film Indonesia jelek sih kalau dibayangin sih ya horornya ya. Ya, Nggak enak Casper. gitu loh. Apalagi ini Casper acara lah, rohani Casper. gitu kan. Kalau Casper ya itu nggak bisa dilukai. Kenapa? Karena dia nggak bisa disentuh. Nah inilah luar biasanya kekristenan ketika mengatakan Tuhannya itu jadi tubuh. Artinya apa? Dia bisa dilukain, dia bisa terluka gitu kan. Dan ternyata manusia itu untuk dicintai dia perlu tubuh. Nah ini nanti saya berbeda teman-teman. Ini saya juga belum sampein di sing yang punya dating gitu. Kita itu untuk dicintai butuh tubuh, tapi masalahnya berarti kapasitas kita dilukai bisa. Coba kalau kita roh aja. Ayo coba sakiti aku. Nggak bisa teman-teman. Tapi karena kita ada tubuh, jadi kalaupun kita nggak dating, nggak terluka gitu loh. Karena kita punya tubuh, kita bisa sakit gitu kan. Kalau kita udah jadi roh ya nggak perlu takut sama COVID, ya kan? Karena kita punya tubuh, kita bisa gitu loh. Jadi sebetulnya gimana teman-teman? Mau nggak bisa kita hindarin yang namanya pain, ya, yang namanya suffering, yang namanya loss. Itu nggak bisa. Aku punya murid, saya udah cerita berapa kali, dia tuh nggak punya papa waktu SD. Dan waktu cerita ngobrol sama saya, sedih banget nggak punya papa. Saya jadi kasihan ya nggak punya papa. Terus saya bayangin lihat anak saya seneng ya punya papa gitu ya. Terus saya mulai berfilsafat, enak punya papa atau nggak punya papa gitu kan. Bahagia punya papa dong, biasanya orang bilang gitu. Tapi saya tanya murid-murid, kamu bahagia punya papa atau nggak papa? Lihat dulu pak, papanya kayak apa? Betul juga gitu ya. Papanya kayak apa? Udah lagi dia aja lah. Kalau papanya sayang banget sama kamu, bahagia nggak?
Iyalah bahagialah kalau papanya nggak sayang lebih baik nggak ada. Menurut itu ada yang ngomong kayak gitu. Tapi ada yang bilang "Oh, belum yang ya nggak juga loh Pak walaupun papanya sayang saya tahu sih jawabannya. Oke, ayo kenapa kamu nggak bahagia? Ya kalau berarti sayang kan saya juga sayang. Dan suatu hari kalau saya kehilangan papa saya kan juga pasti sakitnya parah juga gitu kan teman-teman. Jadi saya berpikir itu apa saya nggak usah sayang sama anak saya ya? Saya kasih jarak gitu kan supaya dia nggak terluka gitu kan supaya dia nggak perlu saya peluk supaya nanti dia kalau saya meninggal dia biar bahagia kan nggak kayak gitu kan ini penting banget teman-teman supaya saya sadar apa ketika saya mengungkapkan ini supaya nanti kalau kamu di dalam menjalani relasi kamu hancur itu hidup lu nggak relasi pun lu hancur gitu loh lu akan berhadapan dengan yang namanya sakit berhadapan dengan luka gitu loh. Ya, itu tidak bisa dihindarkan. Maka saya mengutip seorang tokoh yang saya suka ngomong gini, better to have love and lost than to have never love at all gitu ya. Lebih baik aku punya cinta dan kehilangan daripada aku nggak pernah mencintai sama sekali ya. Dan sebetulnya ini dikatakan apa? Karena kita makhluk yang bertubuh, kita itu mencintai dan cinta itulah essence. Ya, di dalam dunia teologi ini dikatakan manusia itu gambar dan rupa Allah apa? Karena manusia punya rasio. Kalau saya sekarang saya sudah nggak percaya itu. Iya, manusia punya rasio. Tapi yang membuat manusia mirip gambar dan rupa Allah, manusia itu punya love. Ini ada seorang teolog, ya kan, yang mengatakan divine essence kita itu love, ya kan? Dan ini adalah karakter Allah yang kita tunjukkan ketika kita menyatakan sebagai ciptaan Allah. Jadi jangan takut lah ya. Karena kalau kamu tidak berani mulai berelasi, kamu juga bakal ini ya, bakal terluka teman-teman. Ya, ini bagian pertama yang saya akan sampaikan ya. Setelah ini mungkin bagaimana ya? Apa kita nggak perlu persiapan gitu ya? Are you ready? Nggak bakal ready gitu kan? Karena kita siap terluka, ya kan? Waktu kita kehilangan orang yang kita cintai, kita nggak ada masalah di dalam pacaran atau pernikahan. Ada loh yang tahu-tahu mau merit meninggal kan, salah satunya kan, itu sakit banget. Ada yang baru nikah 1 tahun, tahu-tahu kena cancer. Waduh, itu juga sakit banget. Ada yang udah nikah berapa 20 tahun, tahu-tahu cerai. Waduh, itu berat dan saya tidak bilang ini bukan orang yang percaya loh teman-teman. Ini bisa menimpa siapapun. Mau pakai minyak urapan, mau pakai apapun begitu ya, Anda akan tetap tidak terhindar dengan yang namanya suffering begitu ya. Jadi bagaimana kita? Apakah kita nggak perlu siapin diri untuk siap? Ya. Jadi daripada mendeteksi saya siap atau nggak siap, saya rubah. Ayo kita siapin diri. Kenapa? Walaupun kita siapin diri, kita nggak pernah siap. Jadi jangan merasa siap. Kalau kamu merasa siap terus gagal, waduh, padahal gue merasa siap. Itu jatuhnya lebih parah. Tapi kalau kamu nggak merasa siap, maka kamu terus melatih dirimu untuk mempersiapkan karena kamu nggak selalu siap. Maka ada orang tanya ya, kok gimana? Siapin diri hadapin masalah. Lu nggak bakal siap. Kalau lu siap bukan masalah. Yang namanya masalah, lu selalu nggak siap. Betul kan? Kok punya masalah? Ya berarti kamu nggak siap. Kalau lu siap, itu nggak masalah. Jadi mungkin ya persiapan itu masalahnya jadi lebih nggak banyak ya. Tapi selalu ada masalah. Ya. Jadi jangan berpikir selalu ada masalah. Ini kesalahan kita orang Kristen. Kadang-kadang orang Kristen selalu dikasih positivity. Kalau kamu sesuai dengan ini, pasti kamu akan jalannya lancar. Itu masalah besar. Ya, dikasih positivity yang sebetulnya ya kadang-kadang kalau kita nggak hati-hati di dalam seminar-seminar dating ini, oh ini lu kalau udah ini lu siap dan akhirnya orang orang gampang sekali merasa dirinya seperti itu, ya kan? Dan ketika dia jalani dia gagal dia nggak siap. Maka saya mengatakan di sini, ayo siapin diri kita karena kita nggak bakal siap, ya. Siapin diri kita selalu menghadapi segala yang ada di depan. Gitu, Airin, sebelum kita masuk Ya. bagaimana siapin diri. Gimana, Airin? Tapi sebelum itu berarti kita juga harus tahu kalau misalkan kita itu walaupun kita udah siapkan diri, kita itu tetap ada beberapa bagian yang kita tidak Iya, mampu. that's right. Nggak pernah selesai. Saya itu persiapannya dahsyat, teman-teman. Saya di konseling 3 tahun di STT Reform, ya kan?
Waktu pacaran sama istri saya bilang kamu harus konseling. Dia harus konseling begitu kan. Syarat harus belajar teologi dan konseling. Istri saya seminggu sekali dari Tangerang itu ke Kemang naik naik bis waktu itu. Dia konseling segala macam. Begitu kami nikah, tetap ada area-area yang namanya kita kaget. Setelah 7 tahun muncul meledak, saya shock, dia shock gitu kan. Ada loh. Kenapa? Karena hidup ini kan change. Ngerti ya teman-teman? Ada banyak kejadian yang tahu-tahu kita bisa berubah gitu loh. Kita pribadi yang sabar tahu-tahu ada kejadian yang ternyata kena luka kita atau melukai kita, baru kita itu berubah gitu loh. Lah ini masalahnya jadi orang Kristen itu sering lihat hidup itu kalau gue siap berarti udah siap sampai selamanya. Dia nggak lihat hidup itu sebagai sebuah perjalanan di dalam kemungkinan-kemungkinan itu yang banyak banget dan kita nggak tahu yang datang ke kita mana. Dan mana kita bisa mempersiapkan diri untuk ribuan kemungkinan yang nggak enak gitu kan. Jadi lebih baik kita selalu nggak siap, sehingga kita siapin ketidaksiapan kita gitu loh teman-teman. Jangan terlalu confidence begitu ya di dalam hal ini gitu, Airin. Aku merasanya seperti nanti kita sebenarnya itu seperti kayak kita mau ujian, tapi kita nggak tahu soalnya itu apa gitu ya kok. Cuman kita prepare, kita ada kisi-kisi lah istilahnya ya. Iya, ada kisi-kisi ya kan. Tapi kalau ujian enak ya, Airin. Kalau ujian itu dia udah ada di situ gitu loh. Dia udah 50 soal ya 50 soal nggak berubah. Ngerti ya maksud saya? Kalau hidup ini kan itu 10 tahun itu ribuan kemungkinan itu loh. Ini yang kita membuat disinilah justru kalau orang itu terlalu confidence, orang itu terlalu berharap sama kekuatan dirinya sendiri, orang itu bener-bener celaka loh. Nah, justru ketidaksiapan itu membuat kita open. Open apa? Open untuk yang namanya ada anugerah. Ada anugerah. Ada open untuk apa? Bahwa kita ini mengerikan loh. Kita itu terbatas banget. Open untuk orang lain. Kita punya teman tuh. Open untuk kita minta tolong. Ya kan? Open untuk gagal juga, open juga untuk berhasil begitu kan. Jadi sebetulnya ini saya mau mengajak kita justru beriman begitu loh. Kalau katanya Pendeta Yakub Susabda, kamu berani nikah itu orang yang paling nekat sedunia, ya kan? Kamu nekat berani nikah, kamu nggak tahu apa yang terjadi ke depan di sana gitu ya. Ya memang saya nekat ternyata. Mungkin ini kita perlu apa yang kita siapin ya. Saya cepet aja ya karena waktu. Apa yang kita siapin teman-teman? Yang kita bisa siapin dan ingat ini kan seminar yang saya cuma 45 menit. Lu nggak bakal siap setelah denger ini. Tapi ini jadi sebuah apa yang kamu bisa paling enggak kamu coba lakuin setiap pribadi karena setiap pribadi beda gitu kan. Saya cuma kasih dasar yang firman tapi tetap itu tuh digumulkan dan dihidupkan di dalam tubuh setiap orang. Sehingga berbeda, karena kisahnya berbeda. Ayo kita masuk ya. Yang pertama kita bersiapin, saya pakai ayat aja ya teman-teman. Matius 22 ayat 36 sampai 40. Aku bacain ya. Jawab Yesus kepadanya, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap akal jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Ini inti Alkitab sebetulnya. Seluruh Alkitab ini cuma dua hukum ini. Kasih Tuhan, kasih sesama, kasih diri, teman-teman. Kita siap atau nggak siap? Nggak ada objektif kriteria. Kenapa? Karena kita ini bicara orang yang berbeda. Dan yang namanya mengasihi sesama diri dan Tuhan itu sebuah journey, pengalaman. Maka yang pertama adalah kamu harus masuk ke dalam satu journey, yaitu mencintai dirimu sendiri. Mencintai diri sendiri. Ini gereja biasanya nggak boleh tema-tema ini karena terlalu egois, kan harus cinta Tuhan, cinta sesama gitu ya. Cinta diri nggak boleh, padahal ada ayatnya mengasihi sesamamu seperti dirimu sendiri. Ini kan sebuah konsep, sebuah dasar, tapi mengasihi diri itu kayak apa? Irin mengasihi diri, dengan Johan mengasihi diri, dengan istri saya mengasihi diri itu apa? Ya. Lah inilah sulitnya adalah kita harus masuk ke dalam, lebih dalam lagi. Dan hati-hati, karena kriteria gitu ya, kriteria yang sering dilakukan oleh anak-anak Tuhan. Saya tanya, kamu butuh pasangan kayak apa? Yang cinta Tuhan. Aduh,
Saya kadang-kadang, lu kok sering bersembunyi di balik kata-kata suci cinta Tuhan, padahal sebetulnya kalau lu cinta Tuhan bener-bener tapi tidak sesuai dengan kebutuhanmu, lu nggak mau juga kok cinta Tuhan tapi dia kok nggak nganteng ya. Aduh, serius aja lah. kok tidak sesuai kriteria. Jadi sebetulnya yang mana gitu loh teman-teman. Jadi cinta Tuhan itu kadang-kadang jadi kriteria karena kita Kristen aja. Karena kita malu kalau itu nggak jadiin kriteria yang pertama. Jadi itu jadi faking aja. Justru saya bilang kalau kamu jadi Kristen, kamu jadi jujur gitu loh. Kadang-kadang aku nggak begitu penting loh, cinta Tuhan loh. Ngerti ya teman-teman? Dan itu kan sebuah bentuk pengakuan kita. Ini jadi satu spirituality itu kadang-kadang bisa jadi tempat sembunyi. Termasuk ketika kita nyari pasangan, kayaknya dia cinta Tuhan kok. Terus kita cocok-cocokin, yo dia ke gereja toh, dia saat teduh berarti dia cinta Tuhan. Terus akhirnya, iya dia ready buat saya ready buat dia. Saya juga pelayanan cinta. Nah ini bahayanya. Jadi akhirnya justru cinta Tuhan dan ayat Alkitab itu jadi tempat untuk membenarkan kriteria. Makanya saya nggak mau kasih kriteria itu apa. Kita gampang sekali teman-teman. Saya kasih kriteria yang luas, cinta diri. Tapi cinta diri itu setiap orang itu perjalanan. Karena cinta itu kesempurnaan. Ngerti ya? Jadi harus orang yang apa? Yang siap mempersiapkan diri untuk nikah adalah orang yang terus berjuang untuk mengasihi dirinya. Mengasihi diri apa? Berarti dia butuh, kebutuhannya jujur itu apa, ngomong. Kalau dia butuh, sentuhan. Kadang-kadang mereka nggak berani ngaku di gereja cinta Tuhan. Padahal ternyata dia dideketin cowok yang suka untuk sentuh pundaknya. Dia merasa bahagia, tapi dia, yang penting dia cinta Tuhan. Dia nggak berani ngaku. Tubuhnya itu butuh apa. Ya, sehingga kan dia diam-diam pacaran segala macam. Ternyata dia nyaman disentuh lah. Kalau yang nyentuh bener, yang kalau nyentuh itu brengsek gimana teman-teman? Ngerti ya? Nah ini bahayanya orang itu nggak berani jujur gara-gara hal-hal yang rohani. Padahal kejujuran itu hal yang rohani. Dan biasanya dia peduli sama aku. Peduli itu dalam wujud apa? Ya, dia ngomelin kamu juga peduli, tapi kamu diomelin terus marah. Karena mamamu dari kecil suka ngomelin lo, gitu kan? Iya kan? Ngapain sih ngatur-ngatur, ngekang-ngekang gitu ya. Nasihat-nasihat. Ternyata kamu butuh yang cintanya di dalam wujud yang nyata. Aku itu diberikan kebebasan, dipercaya, didengerin. Jadi ada satu need tubuh kita itu yang kita perlu tahu. Ya. Dan kadang-kadang celakanya teman-teman, kesadaran ini kan muncul di dalam kegagalan-kegagalan. Betul gak ya? Nah. Ketika kita gagal, gue kok gak bahagia sama dia. Iya, karena dia gak dengerin gue, gitu kan. Setelah gagal kita baru tahu kita butuh pasangan yang ternyata denger. Dia cinta Tuhan, dia bertanggung jawab. Tapi ada satu needku yang real yang aku gak dapetin. Nanti dibilang, kan cinta itu mengorbankan. Enggak, ada cinta diri teman-teman. Gitu loh. Dan kita harus beri ruang orang untuk mencintai diri kita. Gitu kan. Jadi ini ada sesuatu yang real yang need kita bisa balas, dan ini beda loh. Irene beda, teman-teman yang lain beda. Jadi di situ kita perlu honest sama vulnerable our needs. Saya kalau bimbing anak-anak itu saya seneng ketika anak itu bilang, kok aku tuh ternyata waktu Koko puji temanku yang itu aku jadi iri. Aku tuh pengen dipuji. Jadi dia berani jujur walaupun di gereja dia sedang pelayanan. Masa saya bilang, hei kamu pelayanan itu gak perlu dipuji, kemuliaan bagi Tuhan. Lah, emang Yesus gak pernah muji orang yang baik gitu kan? Tapi sekarang di gereja kita dilarang muji, celaka sudah. Mana gak pelayan di gereja sakit jiwa semua. Ngerti gak maksudnya teman-teman? Karena kita gak fair gitu. Yesus puji banyak orang, ya kan? Iman ini tidak kudapatkan seperti anak kecil ini luar biasa. Tapi kita di gereja, jangan kemuliaan bagi Tuhan, kita nggak boleh dipuji. Kan dipuji nggak berarti mengebut kemuliaan Tuhan kan? Kan kata-kata yang indah, kata-kata yang bermakna, dan dia membutuhkan itu. Maka saya harus kasih. Tapi bagaimana ketika ini nggak pernah diberikan ruang? Lah celakanya hal-hal ini mencintai diri yang real, yang bodily, itu nggak pernah diomongin. Akhirnya apa? Kalau pacaran atau relasi ya pakai simbol-simbol yang nggak jelas. Dipikirnya pacarnya dukun, istrinya dukun, suaminya dukun yang bisa menebak segala keinginan kita, gitu kan? Itu nggak bisa, gitu loh. Jadi kadang-kadang kita terlalu rohani, tapi rohani yang nggak rohani sebetulnya teman-teman. Rohani yang jauh dari tubuh. Dan kita menganggap hal yang tubuh ini, kebutuhan kita itu nggak good kalau diungkapin. Yesus itu mungkin bagi kita nggak rohani, kamu nggak bisa temenin aku 1 jam aja gitu, masa kamu tidur, gitu kan? Aku ini haus, iya kan? Ya, Yesus itu memberikan diri untuk dicintai.
Yesus mendirikan diri untuk menyatakan dirinya dan kebutuhannya, tapi kita enggak. Jadi kita perlu journey, karena journey akhirnya apa? Ini enggak selesai sampai kita mati. Sehingga ketika kita menikah kita udah selesai. Enggak. Journey. Ya. Tapi kan ini masalah, kenapa? Karena enggak semua pasangan kita, calon kita itu juga siap dan mau. Sehingga ada di dalam pernikahan orang yang sudah sadar untuk mencintai diri, membuka dirinya, itu pasangannya, tapi pasangannya nggak mau terbuka. Dan ini akan terjadi sebuah masalah yang unpredictable juga, teman-teman. Dan yang ketiga ini dia bisa mengomunikasikan needs-nya kepada sesama dan kepada Tuhan. Nah, inilah yang sebetulnya preparing, walaupun kita seperti ini, kita tetap nggak siap loh, ngerti nggak? Kalau ada masalah. Kenapa? Karena kita menikah bersama orang lain. Dan belum tentu orang lain siap ini. Ya, saya pun sampai terakhir masih latihan loh. Kadang-kadang ada gengsinya loh ngomong sama sesuatu sama istri saya. Istri saya kadang-kadang juga banyak pakai simbol-simbol. Kalau saya lagi waras, saya bisa menangkap simbol mereka. Simbol istri saya. Tapi kan saya tidak selalu waras, teman-teman. Gitu kan. Saya bilang sama istri saya, kalau saya waras saya bisa. Kamu maunya apa sudah saya tebak semua. Tapi kalau saya nggak waras, semakin saya tebak, semakin dia merasa saya tidak mengerti dia. Betul kan? Ayo, yang pacaran. Ya. Kamu nggak ngerti aku. Apa ya? Ini ya? A. Enggak. B, C, D sampai Z. Berarti tambah kamu nggak ngerti aku. Celaka sudah. Karena dia nebaknya dalam keadaan panik. Karena takut pasangannya marah gitu ya teman-teman. Itu kan terjadi sebetulnya ya. Jadi ini yang pertama. Ini sebuah journey. Dan ini change. Oke, sekarang kebutuhan saya dipeluk, didekap. Nanti kalau saya married, maaf ini udah agak gede semua ya, saya harap begitu. Kalau yang nggak ada gede, tutup telinga. Gitu kan. Sorry, kalau udah saya married, saya udah peluk-pelukan tiap hari, saya sudah apa, lama-lama kok lu peluk-peluk doang sih, nggak mau ngomong sama saya, kan kebutuhan saya bisa berkembang dan berubah. Kalau saya nggak biasa mengenali kebutuhan, saya nggak biasa mengungkapkan, ya, yang biasa mengungkapkan aja loh teman-teman, kadang-kadang juga sulit. Kenapa? Karena pasangannya belum tentu siap diungkapkan. Mengerti? Contohnya, aku butuh loh sebetulnya kamu puji gini-gini. Ah, kayak anak kecil aja. Padahal kita udah ungkapin, pasangan kita nggak siap. Iya kan? Karena relasi itu bukan berbicara satu orang. Ya. Makanya anak-anak yang saya banyak ngobrol sama Coach Johan biasanya, aduh kok kalau pacaran enak anaknya yang sudah pasti mau dibimbing sama Coach Jo bareng aja ya gitu ya. Jadi bisa berdua. Kalau satu tuh sulit ya. Yang itu biasanya begitu, kalau udah terlanjur pacar, dia gimana ngenalin pacarnya, ngobrol supaya bisa ada pembimbing dan segala macamnya, teman-teman. Jadi ini journey, ini change. Kriteria kita change. Kenapa? Karena kebutuhan kita beda. Ada anak yang kebutuhan fisiknya besar. Ya kan? Itu nyata, kadang-kadang nggak mau ngomong tuh, nggak boleh lah, Tuhan, cinta Tuhan nomor satu, padahal sebetulnya cantik itu nomor satu. Dan kalau kamu jujur, Tuhan ampuni aku ya, aku masih melihat kecantikan itu nomor satu, kan jujur bagus di hadapan Tuhan. Tuhan tahu kok walaupun kamu nggak doa, ya kan? Tuhan ternyata cantik bukan segalanya, rasa aman nomor satu. Kalau dia terlalu cantik, gue justru nggak aman gitu ya. Temenmu bilang bodoh lu, cantik itu udah pinter, baik, cinta Tuhan, tapi gue nggak aman. Kenapa? Karena banyak yang suka dia dan gue minder gitu kan. Nah, jadi teman-teman ini sesuatu yang sulit teman-teman. Oke, ada yang annotate, minta tolong diituin ya teman-teman dari host. Oke, saya akan lanjutkan. Oke, yang kedua ini tiga aja teman-teman, akan cepat. A journey to love itu a journey loving others. Ya, kalau kita cuma konsen sama diri kita, ya biasanya kalau kita bisa konsen sama diri kita, need kita segala macamnya, kita itu bisa juga ngerti orang lain. Contohnya ya. Contohnya saya butuh, jujur, saya ini dulu sama papa itu nggak deket, nggak pernah dipeluk, nggak pernah diapa-apain gitu ya, nggak pernah dicium sama papa saya gitu ya. Tapi untungnya saya punya mama itu yang suka ngelus kepala saya gitu kan. Suka ngelus kepala saya gitu ya. Kadang-kadang saya merindukan itu, dan ketika saya punya punya pasangan, saya punya istri ya, saya pengen toh kadang-kadang ya, istri saya di belakang terus tahu cium saya begitu ya. Sementara itu bukan sesuatu kebutuhan istri saya bisa ngomong sama dia. Kamu kadang-kadang loh, masa setiap nikah saya yang nyium duluan begitu kan teman-teman. Saya nyosor duluan, sesekali dong saya duduk kamu cium gitu loh. Itu ada sesuatu, saya itu dicintai, saya merasa kebutuhan touch itu penting gitu kan. Ternyata itu bukan kebutuhan penting dia, tapi ternyata selama menikah, walaupun kebutuhan itu dia tidak seperti yang saya harapkan, tapi dia dari 40 itu bisa naik 70, itu udah bagus. Harapan saya 90 gitu kan. Sementara
istri saya, dia kalau punya papa itu pergi keluar itu dia suka beliin makanan gitu ya. Kalau saya di kos-kosan, saya nggak pernah beliin makanan siapa-siapa sejak saya lulus kuliah. Di rumah juga mama saya nggak suka jajan. Jadi begitu nikah saya nggak pernah beliin. Saya makan sendiri. Saya pulang sendiri. Tapi ternyata ini jadi kebutuhan. Ya, saya mulai latihan. Walaupun saya tidak serajin papi dia, tapi paling nggak ada. Ya, kenapa? Karena saya sudah tahu kebutuhan saya itu ada. Sini saya juga mikirin need-nya dia gitu loh. Need-nya dia itu apa gitu kan. Oh ternyata ngobrol itu menjadi need-nya. Jadi di dalam relasi itu saya juga bisa mengenal gitu kan. Dan ini sebetulnya teman-teman tidak perlu pacaran untuk kamu bisa ngelatih. Mengerti? Kalau kamu belum punya pacar, oh berarti saya nggak bisa latihan, saya harus punya pacar untuk bisa latihan. No, ketika kamu pelayanan di gereja, kamu punya orang tua, kamu punya temen di situ, kamu juga bisa tahu ini. Makanya tadi udah ada jawabannya sih. Itu konseling 3 center, apa 3 konseling center itu siap dihubungin semuanya gratis. Ya, itulah jawaban saya sebetulnya di sesi ini, teman-teman. Ya. Nah, jadi bisa honest, vulnerable gitu loh. Jadi akan bantuin orang lain itu bisa untuk menyatakan kebutuhannya. Karena kadang-kadang nanti kita ketemu pasangan, yang satu bisa ngungkapin, yang satu nggak bisa. Ya, kalau saya sama istri saya udah bisa dulu. Maka saya bantu dia, kamu tuh betulnya pengen apa, pengen ini, pengen ini, pengen ini. Kalau lagi waras ya teman-teman. Kita selalu ada masa-masa ketidakwarasan gitu ya. Itu sebuah nyata ya. Jadi kita belajar empati, understanding, caring, loving. Saya nggak bisa bahas satu-satu ya. Sehingga kriteria-kriteria ini kan bertambah. Teman-teman, kalau kita udah mulai belajar mencintai diri, terus kita mulai belajar mencintai orang-orang di sekitar kita, kriteria kita juga berubah. Ngerti ya? Karena kriteria kita itu dari tubuh kita ini. Ukuran kita itu dari tubuh kita. Akhirnya kita juga, kalau dulu ya, contohnya ya, orang yang butuh saya dulu itu seneng kalau punya pacar itu cerewet. Makanya kok nggak habis? Kenapa nggak dihabisin? Kenapa telepon saya nggak dibales? Kan kamu kemana aja? Kenapa nggak ngabarin? Saya tuh bahagia. Kayaknya saya dicari banget gitu kan. Wah, berarti pasangan saya adalah pasangan yang saya bisa mencintai. Bisa pakai bahasa positif. Bisa mencintai dia dan dia mendapatkan kebahagiaan dari cinta saya. Setelah saya di counseling dan dijawab saya lebih sehat, ini cewek ribet banget. Akhirnya saya bilang, kamu nggak bisa kayak gini, kamu harus sembuh. Berarti kamu ada anxiety, kamu posesif, itu berarti kamu takut kehilangan, gini-gini. Kamu harus konseling gitu kan. Ya saya ketika pacaran sama istri saya sudah bahagia melayani. Bahkan ketika kami mau putus, saya juga bilang, udah saya putus, saya pasti hancur. Tapi saya udah punya arah hidup, saya punya tujuan hidup, saya akan melayani gitu kan. Saya pasti hancur tapi saya tetap jalan karena saya udah ada arah hidup dan tujuan hidup saya gitu kan. Ketika saya sudah tahu kebutuhan mencintai, akhirnya di situ saya bisa bantu dia. Posesif itu karena nggak percaya, karena kamu nggak percaya kamu itu berharga. Di situ dipulihin, lama-lama dia lebih nggak posesif gitu kan. Ya teman-teman, nah ini ada sesuatu kebutuhan yang lain yang kita juga belajar di dalam community, di dalam pertemanan. Dan ini penting kenapa? Nanti kamu suatu hari kalau ternyata kamu kebagian putus, paling enggak ada temen yang kamu bisa cerita. Atau temenmu yang putus bisa cerita sama kamu. Jujur ketangisannya, kepedihannya, ketakutannya. Jadi ada learning to love and be loved. Jadi mencintai diri, mencintai sesama. Ini yang kita siapin. Kita siapin. Dan ini proses yang nggak selesai. Ini perjalanan hidup yang kita butuhkan sampai akhir hidup kita. Karena kita nggak pernah sempurna. Dan ini interaksi antara apa? Antara kita sesama sama Tuhan. Gitu loh. Teman-teman kalau kita bisa ini, kayaknya kita juga nggak butuh, nanti mungkin ada kebutuhan menikah, tapi kalaupun kita nggak nikah nggak apa-apa gitu loh. Karena kenyataannya ada orang-orang maaf, yang ternyata dia nggak ketemu pasangannya. Gitu loh. Ada kan hamba Tuhan juga yang nggak ketemu pasangannya. Bukan berarti mereka nggak bisa bahagia loh. Mereka punya kesedihan sendiri. Biasanya orang yang nggak punya pasangan itu pastor-pastor cerita. Ketika dia pulang dia tidur, dia itu tidur sendirian, nggak ada temen, ada rasa sepi, semakin tua sepi. Tapi ketika dia mencintai, dia juga bisa mencintai dengan banyak orang. Waktunya lebih luas, dia bisa memperhatikan, ada kebahagiaan fulfillment juga gitu loh teman-teman ya. Jadi ini bisa yang nanti untuk setelah sesi ini nggak pengen nikah, Anda tetap dapat bekal ya untuk berjuang ya. Preparing for love adalah a journey of loving God ya. Jadi mulai ketika kita juga belajar mengasihi Tuhan, bagian tadi mengatakan dengan hidup ini finding God in all things. Saya pakai Jesuit ya kan. Jadi mulai melihat hidup ini nggak dualistik. Saya tuh kadang-kadang
ada anak-anak yang sangat Kristen. Kok aku ini terlalu fokus sama pasanganku? Kayaknya aku sekarang mau kembali sama Tuhan. Saya cuma heran loh. Berarti selama ini kamu fokus sama pasangan, nggak kamu menggumulkan pasangan hidup untuk kamu bisa melayani bersama-sama. Ya kan kamu fokus pasanganmu, bukan berarti kamu nggak fokus sama Tuhan, ya kan? Kenapa lu pisah-pisahin? Nanti begitu putus mungkin kadang-kadang aku udah jauh dari Tuhan ya kok. Makanya Tuhan putusin. Ngapain kayak gitu loh teman-teman. Itu nggak ada hubungannya. Karena ketika kamu berpasangan, itu kamu gumulinya ini bisa nggak untuk nemenin aku menjawab panggilan Tuhan dalam hidupku gitu loh. Saya ngomong ketika menikah sama istri saya, deketin istri saya mau cari pasangan. Untuk apa? Karena saya pengen dipakai Tuhan sama keluarga saya pengen rumah saya itu jadi tempat buat anak-anak yang putus cinta bisa datang gitu ya, yang dia lagi ribut sama mamanya bisa datang untuk kita bisa tenang sejenak, bisa pulang bareng sama dia. Dan rumah kami jadi itu. Kamu mau nggak? Saya nggak pengen jadi orang kaya, saya pengen jadi orang yang meaningful. Saya bilang sama istri saya mungkin nggak bisa kasih kamu kekayaan, tapi saya kasih kamu makna, cie. Ya, dan saya yakin itu kamu akan bahagia karena kamu berguna buat orang lain. Dan saya rasa istri saya juga bahagia. Sekarang yang membimbing anak muda bukan cuma saya, istri saya udah punya 3 komsel sekarang teman-teman gitu ya. Kadang-kadang saya yang kadang kapan sama saya nih ngobrol ya gitu, sama sampai anak adik bimbingnya terus gitu ya. Ya teman-teman itu sesuatu yang real gitu. Airin salah satunya itu. Jadi ada exercise, ada practical ketika kita melakukan. Jadi bukan cuma baca Alkitab, bukan cuma belajar doktrin, tapi ada praktek ketika kamu spirituality itu apa? Prakteknya itu apa yang real gitu loh. Ketika deket sama Tuhan, contohnya kamu mungkin terlibat di dalam kelompok kecil, kamu perhatiin orang-orang yang susah gitu ya, bersama komunitas, dan kamu lakukan ini bersama dengan community. Dan satu yang penting teman-teman, spirituality yang kita jarang di kalangan evangelical yang namanya contemplative sama solitude. Jadi ketika kita datang sama Tuhan, kadang-kadang kita itu perlu diem, tenang, kontemplatif. Ini agak beda solitude sama kontemplatif. Kalau solitude itu lebih tenang, atur nafas, diem aja. Tapi kalau kontemplatif itu dia memikirkan hari ini kenapa ya gua ribut sama pasangan gua. Dari kenapa gua ribut sama temen gua. Kenapa gua tadi marah ketika dia ngomong A. Ketika ngomong A gua tersinggung ya. Kenapa gua merasa direndahkan. Oh ternyata aku orang yang tidak suka direndahkan ya. Tuhan aku orang yang tidak disuka direndahkan. Bukan karena mungkin orang itu merendahkan aku, tapi memang aku merasa direndahkan ketika dia mengatakan. Nah ini kontemplatif. Kalau kita kan doanya Tuhan, aku marah, biarlah Tuhan mengadili, Tuhan adil yang adil, biarlah dia dihukum Tuhan, begitu. Itu nggak kontemplatif, begitu loh teman. Dan ini membantu, jadi sebuah spirituality yang kontemplatif, yang real, dengan setiap kehidupan dan luka. Kenapa ya aku bahagia? Kenapa ya ketika dia melihat aku di atas, terus dia senyum, itu aku bahagia. Ternyata aku butuh penghargaan. Tuhan aku butuh dihargai, Tuhan aku butuh dipuji. Di situ kita jadi lebih peka juga membawa diri kita. Jadi ada satu relation yang contemplative jadi teman-teman. Teman-teman saya nggak bisa kasih banyak, mungkin dari pertanyaan nanti ya Airin ya. Ya. Mungkin kita bisa ini ya. Jadi ini cinta Tuhan, cinta sesama, cinta diri. Tapi nanti itu di breakdown bawahnya itu banyak banget, banyak banget. Dan setiap orang itu harus secara spesifik. Maka saya selalu mengatakan nanti apa? Lu ngobrol sama counselor atau waktu bisa ngobrol sama saya lihat kebutuhan kamu apa. Pasangan itu seperti apa? Masa lalumu kayak gimana? Bagaimana pasanganmu sekarang? Kebutuhan dia apa? Dan bagaimana kebutuhanmu dan kebutuhan pasanganmu berkaitan dengan Tuhan ketika nanti kalian harus melayani, hidup bersama, berkeluarga bersama. Ini kira-kira konfliknya di mana? Jadi setiap orang itu beda. Ya, walaupun tiganya ini sama, loving God, loving others, loving self, ini perjalanan ya, journey. Jadi berapapun tahap Anda ini, Anda sedang di dalam perjalanan. Dan mungkin kalau bilang are you ready to date, biasanya anak-anak sekarang sih pokoknya udah jatuh cinta hajar aja begitu ya realitanya. Kenyataannya gitu. Coba ready-ready ini buat dukung-dukung lah supaya paling nggak ada pembenaran lah. Ya. Biasanya paling nggak saya bilang kamu tetap perlu community. Sehingga ketika kamu memutuskan, kamu juga belajar. Maka saya bilang, teman-teman, kalau kamu gagal, it's okay. Tapi paling nggak di dalam kegagalanmu, kamu tahu ada hal yang penting buat kamu. Ada yang nggak penting, ada yang nggak lukain, tapi juga ada guidance di situ. Karena di Alkitab nggak ada pacaran, dating itu nggak ada, langsung nikah, dijodohin gitu kan. Ya udah gitu ya. Semoga ini jadi berkat Airin dia. Silahkan. Ya.
Thank you loh penjelasannya kok. Ini udah pertanyaan yang masuk, ini udah banyak banget nih. Sebenarnya dari tadi pengen nanya, cuman karena waktu sayang sekali dan di tempat kita ini kan lagi di gereja, jadi lagi PSBB, jadi mohon dimaklumi ya teman-teman ya. Nah, sebelum kita masuk ke sesi Q&A, aku mau minta kesediaan teman-teman buat boleh isi kuesioner yang akan dibagikan di chat Zoom. Boleh diisi ya teman-teman untuk feedback ke panitia, supaya next time kita mungkin boleh adakan lagi sesi yang selanjutnya, atau mungkin dalam topik yang lain. Oke, boleh ditampilkan slide-nya. Biasanya dari pertanyaan justru lebih real ya, Airin ya, Ya, bisa benar kelihatan sekali. kebutuhannya. Berdasarkan pengalaman ya kok ya, Ya. biasanya. Oke. Wah, ini pertanyaannya sangat menarik loh. Pertanyaan paling pertama ini sangat menarik kok. Oke, aku bacain ya pertanyaan-pertanyaannya ya. Yang pertama, apa pendapat Ko Johan tentang cinta pada pandangan pertama kok? Ini dari pengalaman saya, cinta pandangan pertama itu. Oh ya, ada yang atas ya, Oh, Airin ada ya. yang atas. Iya, ya, Oke. I see. Sorry, pandangan pertama deh. Pandangan pertama dulu lah ya, kita Teman-teman, di highlight dulu. ini masalahnya manusia itu punya yang namanya intuisi. Selama ini kita itu dibilang cinta pandangan pertama itu nggak rasional karena berdasarkan apa ya, intuisi-intuisi yang kagak jelas. Yang rasional itu harus kriteria yang tepat, anaknya siapa, bibit, bobot, bebet dan segala macamnya, pelayanan di gereja segala macam. Tapi teman-teman jangan salah, kalau saya melihat cinta pandangan pertama itu sisi intuitif. Kenapa? Karena saya tadi bilang bahwa manusia itu tubuh. Dan ketika tubuh itu hidup, dilatih, dia itu bisa nyaman dengan tubuh tertentu yang dia belum bisa menjelaskan secara rasional. Saya kasih contoh. Saya bisa milih istri saya, ternyata kesukaan banyak istri saya ketika jatuh cinta itu, ternyata banyak yang mirip mama saya. Padahal saya nggak tanya dulu, kamu suka bakso nggak, suka mie nggak. Itu sampai seperti itu, teman-teman. Jadi tubuh saya itu udah nyaman dengan karakter-karakter tertentu yang orang yang saya nyaman. Nah ini masalahnya penting keluarga itu kayak gini. Ngerti? Saya kasih contoh ya. Nah, ini intuisi itu penting. Saya kasih contoh begini. Seandainya seorang bisnismen yang cukup sukses, dia kan berhadapan dengan ribuan orang yang bekerja sama dia, ya kan? Ada orang yang suka manfaatin, ada orang yang tulus, ya kan? Maka saya bilang kalau kamu jadi orang yang tulus, tuluslah itu akan ada harganya. Kenapa? Kalau kamu ketemu orang-orang yang sudah mengalami banyak orang-orang yang culas, dia sense kamu tulus atau nggak tulus. Dan ketika tulus itu, dia cuma bisa merasakan dengan tubuhnya. Inilah kesadaran tubuh yang sebetulnya kita miss. Kita pakai rasio semua. Nah, teman-teman kalau teman-teman belajar kungfu tahu, saya punya guru itu, saya kan melatih tubuh saya, melatih segalanya. Tapi begitu saya ketemu satu guru yang sudah ngelatih itu 50 tahun, teman-teman, ketika dia pegang tangan saya, nempel, dia sudah tahu posisi kuda-kuda saya salah. Kenapa saya baru 1 tahun, dia udah 40 tahun. Mengerti? Jadi tubuh kita ini sudah gampang secara sense yang kadang-kadang bisa disebut mungkin tidak bisa menjelaskan rasional. Kita tuh merasa sudah bisa mengenal tertentu karakter tertentu. Lah celakanya adalah kalau kita belum mengenal terlalu baik. Ngerti nggak maksud saya ya? Contohnya, kita belum cukup mengenal diri lebih dalam, intuisi kita itu bergerak berdasarkan contohnya. Kita ternyata orang yang problem family-nya itu berat. Dan itu sudah nyatu dengan tubuh kita tuh minder, kita itu gampang terluka. Dan begitu kita ada orang yang lebih deep, kita itu juga bisa tertarik. Ngerti? Kadang ada yang lebih cantik kita nggak tertarik, tapi ada yang ini, tapi kayaknya sama-sama gila kayak gue. Itu kayak ada magnetnya teman-teman. Ini sama-sama gila ini. Lah itu bisa tahu-tahu bisa nyetrum aja yang kita nggak bisa jelasin. Ini teori saya ya, teman-teman. Teori saya ketika saya kadang-kadang bisa cocok sama orang, jujur. Saya ini dulu hidupnya agak free thinkers gitu ya. Saya kadang-kadang kalau habis khotbah itu saya bisa tahu nih anak itu cara pikirnya aneh. Ini pasti gila juga kayak saya gitu loh. suka mikir yang aneh-aneh dan itu ternyata sama. Itu nggak bisa diomongin. Ini kan kalau dibilang cinta pandangan pertama ya kayak gini. Cuma celakanya kalau kita sakit, ngerti ya? Maka itu bener-bener penting jiwa kita itu kayak apa. Ya.
Sehingga saya juga tahu ini sakit sih, tapi dia belum sembuh. Kalau gue udah gak sembuh nih, gitu kan. Ini sakitnya masih parah. Sehingga saya bisa ngemasuk. Sehingga kadang-kadang kalau teman-teman tahu, ada banyak hamba Tuhan. Ada yang cocok sama A, ada yang cocok sama B, C, tanpa alasan. Ya, bukan masalah bersama-sama aja. Itu sebetulnya. Saya kalau jawab panjang-panjang ya. Saya cepetin deh setelah ini. Oke, lanjut ya. Kalau semisal pasangan kita memiliki sifat yang berbanding terbalik 180 derajat dengan kita, apakah ini hal yang baik atau justru bisa menimbulkan konflik? Tidak menimbul, ya ini, yang sama pun bisa jadi konflik. Jadi kalau konflik, yang sama bisa konflik, yang berbanding balik juga konflik. Yang nggak konflik itu bisa yang sama nggak konflik, yang berbanding terbalik nggak konflik gitu ya. Jadi konflik itu bukan berdasarkan sifat. Kalau kedua orang itu sudah mengenal sifatnya ini kenapa, kebutuhannya itu apa, sehingga dia tahu dan dia bisa ungkapkan kepada pasangan ini sifatku kayak gini, aku kebutuhan kayak gini, dan pasangannya itu juga mau men-treat dia sesuai dengan kebutuhannya, dan itu saling terjadi kedua belah pihak, maka konflik itu bisa terbantukan dengan apa ya, dengan solusi. Jadi nggak bisa kita ngomong 180 beda banget gitu loh, karena ada sisi yang sama, ada yang sisi yang beda. Saya tuh kalau milih makan, tempat makan sama istri saya bertolak belakang semua. Saya sukanya tuh kayak yang Jawa ya, sate lah, gudeg lah. Kalau istri saya yang Chinese, jadi kita nggak ketemu, tapi ya kita bisa hidup bareng. Kadang-kadang saya ngalah, kadang-kadang dia ngalah, begitu ya. Jadi itu ada sesuatu yang indah. Saya jadi belajar sisi yang lain, ya kan. Jadi ini tidak mesti. Konflik bukan karena karakter. Konflik itu karena luka pasangan kamu itu kena sama kamu. Ya. Bukan karena karakter. Luka pasangan kamu itu kena sama kamu, dia marah, ketika dia marah dia ngelukain kamu, dia kena sama kamu. Ngerti ya? Itu konflik itu terjadi kayak gitu. Oke? Nanti saya kasih contoh lah kalau konflik itu kayak apa. Oke? Oke. Lanjut lagi. Bagaimana ketika pribadi di masa lalu pernah broken, telah jatuh dalam dosa seksual seperti pornografi atau free sex, apakah masih layak untuk siap pacaran? Semua dosa sama ya. Walaupun tentunya ada, kita tetap bisa bilang secara manusia kita lihat orang bunuh dan memotong-motong sama orang yang cuma nyuri rotinya ya beda. Ya secara manusia, tapi secara esensi dosa itu di hadapan Tuhan kan sama sebetulnya. Jadi sebetulnya bukan masalah kamu bisa diterima atau enggak. Masalahnya kadang-kadang kita nggak bisa nerima diri kita. Walaupun Tuhan udah terima, itu kan problem kita. Dan kita perlu perjalanan waktu untuk bisa nerima. Dan kamu tidak akan bisa nerima kalau kamu simpen itu sendiri. Kamu perlu ketemu seorang dewasa, entah konselor, untuk menyatakan bahwa, loh kamu udah cerita, gue tetap nggak apa-apa loh. Kadang-kadang kan anak kamu ada ketakutan. Kalau aku cerita orang, belum tentu orang tahu. Tapi ya jangan diceritain satu gereja, teman-teman, gitu ya. Karena belum tentu siap. Ceritakanlah kepada orang tepat bahwa kamu jatuh gitu ya. Dan setelah jatuh, teman-teman, saya cuma kasih tahu free sex itu enak. Ya, jadi bohong orang di seminar-seminar seks itu kadang-kadang mengatakan ini nggak enak, kamu akan hancur segala macam. Kata siapa? Justru karena itu nikmat dan enak dan kamu pasti pengen lagi, itulah justru berat. Nah, maka saya ngomongin itu enak, maka itu kalau kamu sudah pernah jatuh, ketika kamu pacaran lagi, kamu perlu punya sistem. Ya, ya, kamu perlu punya sistem. Contohnya, kadang bisa membantu long distance relationship, ya kan? Loh, saya harus jujur, secara seksual saya pernah terlibat pornografi, sehingga ketika saya pacaran itu bahaya buat saya. Maka ketika saya sama Email, long distance itu membantu saya begitu ya. Kalau ketemu di apa, di mall, di rumahnya ada orang tuanya, itu membantu saya. Kenapa? Karena saya lemah, saya bahaya, maka saya harus jaga gitu teman-teman. Nah, itu penting sekali. Justru kita tahu itu enak, kita terikat, kita butuh support system, mungkin long distance, dan jangan pacaran lama-lama begitu ya. Pacaran yang efektif. Ya, saya mengajarkan jangan pacaran lama-lama yang efektif. Kalau kamu udah niat mau pacaran, cari istri, bukan pacaran doang. Langsung tes psikologi. Ya. Teman-teman tanya di gereja saya yang di Jakarta ini, setiap pasang saya langsung suruh tes, nanti kelihatan gimana karakternya, kelemahannya apa, konfliknya kemungkinannya di mana. Jadi itu membantu sekali dan mereka bisa kenal dirinya. Nggak usah lama-lama, ngapain lama-lama ya. Oke?
Tapi jangan langsung ketemu 1 minggu gue nikah aja tanpa persiapan gitu kan. Ada, Ya, pasti ada pembimbing, ada tesnya, ada apanya. Kalau kamu memang orang yang pernah jatuh, saya rasa kamu ketika pacaran gumulin baik-baik, punya komunitas yang sehat, tes baik-baik, dan buru-buru nikah. Nggak ada lain. Oke? oke. Ragu sama perasaan sendiri, suka sama orang tapi bingung mau berjuang maju atau enggak. Cara tahu gimana yakinin diri untuk maju atau enggak, dan tahu dia mau buka hati buat kita gimana. Ya, oke. Temen beberapa anak ada yang cerita sama saya, itu loh di pemuda itu ada sesuatu yang ini kayaknya cocok loh, kamu coba deketin deh. Nggak mau, nggak pasti. Kenapa? Karena kan dia belum tentu suka sama saya. Ya deketin lah supaya dia tahu kamu suka atau enggak. Ya. Nggak pasti. Enak pakai dating application. Karena kalau dia mau dihubungin berarti dia suka sama saya. Ada yang kayak gitu, sedih banget ya. Ya teman-teman, ini saya perlu tahu ini cowok atau cewek. Kayaknya ini cowok ya, bener nggak ya? Kalau yang bilang iya, iya gitu, tapi nggak usah angkat tangan nanti ketahuan ya. Teman-teman, ragu sama perasaan diri, suka sama orang, bingung mau berjuang maju, ini masih nggak jelas. Ragunya kenapa? Satu, kemungkinan besar ini ragu ditolak, takut kecewa. Ya, mungkin perlu dilihat. Kenapa takut kecewa? Ya kan? Pernah nggak ditolak dan mungkin bisa nanti dia bisa tolak saya. Jadi ini banyak hal yang kalau kita ngomong kita bisa lebih dalam ya. Kenapa kamu takut maju? Apakah ada self esteem kamu yang low, ataukah kamu pernah gagal, atau kamu pernah ditolak, atau kamu ngejar ternyata di PHP-in lama. Ini banyak banget teman-teman, kemungkinannya banyak banget, sehingga kalau teman-teman nanti bisa konseling, bisa ngobrol, bisa nyata, itu bisa digali sebetulnya kamu takutnya apa. Ragu maju juga bisa karena mungkin pernikahan keluarganya berantakan sehingga dia takut kalau pacaran nanti nikah dia ngalamin yang sama. Ini banyak banget ya. Tapi kalau kelihatan dari pertanyaan ini kayaknya kemungkinan ada self esteem yang apa ya, takut tertolak, mau dia nggak ya sama aku. Berarti kan ada satu perasaan nggak banyak loh orang mau sama aku gitu kan. Mungkin aku kurang apa, kurang apa. Jadi ini yang perlu disembuhin teman-teman ya. Dan konseling itu membantu ya. Silahkan hubungin 3 nomor yang tadi Ya, diberitakan. silakan ya, jangan lupa loh disimpan. Oke. Bagaimana pandangan mengenai pasangan di mana cowoknya lebih muda dari ceweknya? Apakah harus cowok yang lebih tua? Nah, berarti ini keresahan ini biasanya bisa dari orang tua, ya kan? Ya, kalau di Alkitab sih nggak ada kata-katanya lebih tua gitu ya. Lebih tua yang cowok daripada cewek atau cewek lebih muda itu nggak ada sih. Cuma memang ya kalau orang tua kamu cukup keras ya, siap nggak kamu menghadapi argue dengan orang tua untuk memperjuangkan ini karena memang tidak berlawanan ya. Dan kalau memang orang tua tidak setuju kan sebetulnya dilihat ketidaksetujuannya kenapa, apakah karena ketidaksetujuan itu sesuatu yang sesuai dengan prinsip firman Tuhan. Mama pacarmu jualan narkoba, ya jelas orang tuamu gak setuju itu sesuai dengan firman Tuhan. Tapi kalau karena usia ya kamu harus berjuang dengan kasih, dengan kesabaran, dan kamu harus, kalau memang kamu sudah yakin dan dia tepat buat kamu, saya rasa umur bukan masalah ya teman-teman ya, walaupun tentunya ada risiko. Kalau memang kamu cowok dan kamu menikah dengan cewek yang lebih tua, otomatis kamu tahu ada yang namanya menopause. Kalau kebutuhan seksual kamu harus jujur, kamu siap nggak ketika kamu kebutuhan seksual itu besar dan tinggi, kan itu real ya, itu real. Ya. Dan ternyata dia sudah menopause, apakah kamu siap tetap bisa setia? Nanti kamu selingkuh, kamu nyakitin dia. Ini penting dan real teman-teman. Kadang-kadang orang Kristen nggak mau ngomongin yang kayak gini. Saya selalu ngomong kepada anak-anak yang saya bimbing, kamu jujur loh, kamu jujur dengan kebutuhanmu ya. Kalau itu bisa kamu berubah, it's okay. Kalau enggak, kamu nyakitin orang loh dengan segala itu. Walaupun kita tahu itu berubah ya, bisa berubah ya teman-teman. Oke. Oke. Sebelum lanjut, saya mau mengingatkan lagi untuk teman-teman boleh isi kuesioner, survei yang ada dibagikan di chat Zoom untuk feedback ke panitia-panitia. Oke, lanjut lagi. Kok kenapa aku sering merasa kesepian kalau pas jomblo, tapi nggak nyaman kalau lagi punya pacar? Apa yang salah denganku? Salahnya adalah nggak ada yang salah sih. Saya dulu juga kesepian. Kalau kesepian nggak nunggu kamu jomblo, kamu punya pacar pun juga tetap kesepian. Teman-teman, kesepian itu sebuah ya problem psychological ya, biasanya karena kita kecil. Kalau saya dulu kesepian, mama papa di rumah sayang sama saya,
tapi dia nggak banyak waktu karena dia harus bekerja, tapi dia di rumah bersama saya sehingga saya banyak melewati waktu sendiri gitu kan. Terus ada minder, nggak bisa punya teman-teman yang oke gitu kan. Nah itu biasanya kesepian itu sudah ada. Ketika kesepian sudah ada itu biasanya kita ada tiga kesepian. Social loneliness, existential loneliness, sama apa ya, saya lupa ya, saya saya agak lupa. Ada social loneliness, itu bahkan di depan banyak orang kamu tetap kesepian. Kamu punya banyak teman memang bisa, tapi kamu tetap lonely. Jadi kalau loneliness ini sesuatu problem diri kita pribadi. Biasanya kita pacaran supaya lonely ini hilang. Enggak. Jadi kalau kita orang yang lonely, kita sendirian juga lonely, kita punya pacar juga tambah lonely kadang-kadang. Karena kita berpikir jangan-jangan ketika kita punya pacar, maka kita bisa nggak lonely. Justru ketika punya pacar harusnya nggak lonely, kok gue tetap lonely. Wah, itu lonely-nya lebih parah, teman-teman. Social loneliness itu lebih parah. Nah, maka itu sebetulnya yang perlu diselesaikan bukan punya pacar atau nggak punya pacar. Loneliness kita. Kenapa kita kesepian? Gitu kan. Itu nggak bisa hilang. Dan itu bisa kita, kalau di dalam psikologi itu bisa berdamai dengan loneliness kita. Justru kita sudah menerima kenyataan bahwa kita lonely. Bahkan ketika kita punya istri atau pasangan, kita bisa lonely. Tapi kita udah mencintai dan menerima diri kita yang lonely. Justru kadang-kadang loneliness itu kita bisa ubah menjadi kekuatan kita. Kenapa? Waktu lonely banyak mikir, mikirnya itu bisa lebih dalam, lebih bisa meaningful begitu ya. Dan kalau Anda jadi pengkhotbah sama saya, lebih bisa mengerti perasaan dan pergulatan batin manusia. Ketika Anda ngomong, Anda bisa nangis, orang bisa nangis sama-sama Anda. Kenapa? Karena Anda masuk ke dalam batin yang lebih dalam. Justru loneliness itu bisa produktif. Kayak lagu tadi, saya rasa yang nyiptain lagu itu tahu itu apa artinya kesedihan gitu ya. Nah, karena banyak manusia sekarang itu loneliness. Jadi ya kembali lagi, ini bisa di counseling membantu, atau kamu ketemu cara-cara untuk kamu mengatasi loneliness ya. Kejujuran dengan kebutuhan. Kalau saya, salah satu terapi saya memang ketika saya lonely, kadang bisa muncul kesepian, nggak dimengerti orang, merasa apa ya, aneh sendiri. Dan di situ saya suka filosofi, saya suka baca buku, dan di situ saya bisa berpikir dengan diri saya sendiri, saya bisa merenungkan banyak hal-hal yang dalam, yang meaningful, dan di situ justru menjadi apa ya, salah satu cara terapi saya ketika saya belajar berpikir dan berdiskusi, ngobrol sama orang. Ketemu sama orang lonely itu kadang-kadang bisa ngomongin lebih dalam lagi gitu ya. Bisa sampai 5 jam, 3 jam. Saya kalau ngobrol ketemu sama orang lonely itu kita apa ya, sama-sama lonely yang bisa nyeritain problemnya itu bisa dalam banget teman-teman. Dan setelah pulang jadi ada satu kekuatan gitu ya. Jadi berdamai dengan loneliness. Tapi ini memang perlu dibimbing, perlu ditemani ngobrol, perlu menggali batinnya lebih dalam kenapa dia lonely ya. Itu sih teman-teman. Kita perbaiki dulu root cause-nya ya kok ya. Oke. Ya. Selanjutnya, kok mau tanya, ciri-ciri orang yang sudah saling mengenal itu apa? Apakah ya baru dekat 2 bulan sudah dikatakan sudah saling mengenal? Ini masalahnya karena tadi pengenalan Alkitab pernah salah satu teolog pernah ngomong kalau kamu mengenal diri lebih mudah gitu, lebih mengenal diri, pasti kamu lebih gampang mengenal orang lain. Lah ini masalahnya. Apakah kita sudah mengenal diri lebih dalam gitu ya teman-teman? Karena kalau kita udah mengenal lebih dalam diri kita, orang lain gitu ya, maka kita kita bisa apa ya? Ketika kenal orang itu kita bisa lebih dalam dan cepat. Contohnya orang yang sudah mulai lebih dewasa. Makanya betul-betul kadang-kadang pasangan itu lebih untuk orang yang dewasa. Kenapa? Karena orang dewasa udah kenal diri. Banyak anak-anak SMA yang maksain pacaran begitu ya. Tahu-tahu dia bosen, tahu-tahu dia mutusin, setelah putusin pengen balik lagi nggak bisa balik lagi gitu kan. Kenapa? Karena dia belum mengenal diri, kebutuhannya, kenapa dia bosenan gitu ya. Maka usia itu kadang-kadang itu bisa membantu, tapi tidak selalu usia membantu karena banyak orang yang berusia juga nggak kenal diri, teman-teman. Nah, kalau kita kenal diri, kita gampang sekali kenal orang lain begitu ya. Tandanya apa? Mengenal diri, yaitu kita bisa tahu nih kebutuhan kita paling dalam apa, ya. Kebutuhan-kebutuhan kita paling dalam, dan kita lihat pasangan kita itu bisa nggak punya kapasitas atau nggak mengisi itu. Itu salah satu orang yang sudah cukup mengenal diri. Sehingga ketika dia, contohnya, aku butuh ditemenin ngobrol. Ketika dia memilih pasangan dokter, kira-kira dia bisa cukupin nggak? Ngerti ya? Ternyata dia dokter ini kalau ngobrol dalam itu bisa dalam sama aku. Tapi dia kadang-kadang harus pergi. Pergi ada pasien atau apa. Aku siap nggak? Aku tetap bisa nggak nerima dia yang tak tahu-tahu ditinggal? Kalau kamu nggak bisa dan kamu merasa terus ditinggal,
dan kamu belum bisa sembuh dari itu, ya jangan nikah. Karena kamu akan apa ya, akan nanti ribut, kasihan dia juga nggak bisa hidup karena dia jadi dokter mungkin karena dia pengen berguna buat banyak orang, itu kebahagiaan dia, dan dia butuh pasangan yang bisa dukung itu. Kecuali kamu bisa menemukan caranya waktu dia pergi kamu nggak terluka. Jadi ada real ini, kita tahu pasangan kita itu ada potensi yang ngisi nggak ngisi, dan kalau kita nggak ngisi, dia nggak ngisi ini, kita oke nggak? Nah, kita coba lah. Itu pentingnya tes, teman-teman. Ternyata aku butuh didukung, tapi dia bisa nggak mencoba. Ya, ketika setelah dites, kita bisa lihat tuh. Oh, ternyata dia bisa melakukan ini, aku lumayan. Nah, mengenal diri itu sampai sedetail itu. Dan kita bisa tanya, kamu kenapa mau sama aku? Kebutuhanmu akan pasangan, pernikahan, panggilan hidup itu apa? Lah, itu penting. Ya, banyak kalau kamu mau pacaran 10 tahun, kalau kamu nggak ngomongin itu, ya kamu nggak mengenal. Tapi kalau kamu pacaran 3 bulan intensif, kamu dibimbing, dikonseling, kamu lebih mengenal dengan cepat. Mengerti ya? Jadi ini bukan masalah waktu gitu ya. Tapi ya enggak langsung bilang berarti 1 hari bisa saling mengenal. Ya nggak bisa gitu loh. Nggak bisa secepat itu juga 1-2 hari gitu ya. Itu nggak bisa. Tapi kalau 3 tahun tidak menjamin hal itu gitu teman-teman ya. Jadi ini saya harus ngobrol tuh sama kamu sama pasanganmu kira-kira sudah saling mengenal atau kamu dites lah di counseling center itu berdua ya. Ya. Oke, gimana cara tahu pasti apakah pasangan ini buat kita? Kalau sudah nikah, kalau udah nikah berarti udah pasti jangan cerai. Karena berarti kamu nggak ngerti. Jadi jodoh itu apa? Ketika kamu sudah nikahi di jodohku. Karena banyak anak-anak, oh ini kayaknya jodoh dari Tuhan, cerai. Gimana sih Tuhan? Kan gue udah minta tanda-tanda, udah yakin gitu kan. Ya jodoh-jodoh itu perjalanan. Jadi sebelum kamu nikah ini adalah perjalanan untuk kamu menggumulkan. Kira-kira pribadimu kebutuhannya apa? Kira-kira kamu membutuhkan pasangan apa? Di dalam relasi pasangan itu dengan Tuhan apa? Ini sebuah perjalanan. Begitu ya teman-teman. Maka kamu harus bijaksana. Ketika kamu fisik terlalu jauh, maka kamu akan hancurnya juga lebih parah. Saya lihat ingat luka itu fisik. Jadi kalau fisik kamu terlalu jauh, pasti udah kayak kamu pakai narkoba itu sakau. Ya udah itu ya. Jadi benar-benar nanti kalau kamu udah nikah, ini jodohku. Udah. Ini dari Tuhan. Karena Tuhan tidak mau kita bercerai. Oke. Walaupun Oke. kita menerima ada realitas yang ideal, tidak ideal, tetap ada orang-orang yang gagal. Tapi bukan itu berarti benar, tapi ada anugerah Tuhan buat orang-orang itu. Karena saya ketemu juga orang-orang yang gagal, tapi ada anugerah Tuhan di dalam kegagalan. Walaupun itu tidak ideal sesuai yang Tuhan mau ya. Ya. Dan mungkin komunitas penting ya kok ya untuk dikelilingi. Maksudnya kita ada berada di komunitas yang dikelilingi dengan orang-orang yang Betul. support. Ya, kalau putus, saya itu kalau membantu anak-anak yang ketika putus itu biasanya pengen mati lah, nggak jalan hidup. Saya terbantu sekali anak-anak yang punya komunitas, sehingga saya bisa reach. Kenapa? Karena biasanya kalau anak putus itu 1 minggu pertama itu dangerous. Down-nya itu 1 minggu pertama. Biasanya kalau dia punya komunitas, saya lebih ringan. Karena saya sama istri, sama temennya, kamu ada temen nggak hari ini? Saya bisa jadwalin 1 minggu, supaya dia bisa ngelewatin hari minggu dengan teman-temannya. Biasanya saya tanya, besok kamu ngapain? Besok kamu gimana? Gimana kamu hari ini? Kamu udah bisa ngelewatin nggak hari ini? Karena biasanya kalau putus itu saya cuma minta lewatin 1 hari demi 1 hari. Jangan mikir ke depan. Hari ini lewat, hari ini lewat, hari lewat. Setelah 1 minggu kamu tahu ternyata kamu bisa hidup kok tanpa dia kok. Walaupun ada sedih. Nah itu komunitas itu penting banget Ren. Kalau nggak komunitas pasti nanti nyarinya saya setiap hari ya. Kasihanilah saya. Oke, selanjutnya ini mungkin tadi Kojo juga udah jelaskan ya, yang kebanyakan pacaran zaman sekarang melakukan skinship. Apakah itu berdosa? Karena mengasihi diri pasti juga bisa menjaga diri atau menghargai diri. Jadi pacaran yang sehat harus bagaimana? Saya ini nggak tahu skinship itu apa sih. Saya ini agak katrok ini. Mungkin kayak apa ya, pegangan tangan, maksudnya apa ya, touchy gitu kali ya, apa ya bahasanya. Lebih Saya dulu mungkin. gandeng istri saya ya. Waktu dia mau jatuh saya gandeng. Ternyata nggak saya lepas-lepas. Serius, saya awalnya nggak mau gandeng tuh. Istri saya nggak tahu, saya godain kamu jangan-jangan pura-pura mau jatuh kali gitu. Untuk saya belajar kungfu kena. Kalau nggak kan kamu jatuh di pinggir danau lagi. Di danau Alam Sutra. Ya, jadi waktu itu seperti istri saya mau jatuh saya gandeng, saya pegang ternyata habis saya pegang mau jatuh kok nggak saya lepasin. Nah kayak kita gandengan pertama kali teman-teman ya. Jadi sebetulnya teman-teman saya cuma bilang ketika kamu semakin jauh luka itu berat, ya kan? Fisik itu terlalu jauh, luka itu berat.
luka itu berat. Tapi saya juga tahu kalau kamu udah pacaran, maka itu teman-teman, pacaran yang ya sehat, kamu punya komunitas yang sehat, pertemuan kamu di mana. Teman-teman dulu kalau saya apa ya, kalau saya datang ke Jakarta, saya suka long distance kenapa waktu itu gitu ya. Makanya saya harus dibantu istri saya konseling supaya apa? Supaya itu menjaga saya. Jadi kalau long distance kan ketemu sebentar. Saya pacaran memang long distance, jadi pacaran 2 tahun tapi ketemu setahun cuma 2 kali atau 3 kali seminggu teman-teman. Dan kita ketemunya di mall, kita ketemunya di rumahnya ketika ada mamanya, itu jauh lebih aman dan menolong buat saya gitu ya. Sehingga putus itu, kalau sampai putus itu kamu tetap bisa jalani hidup walau berat. Tapi kalau kamu fisik udah jauh, resikonya adalah begitu kamu nggak jadi, aduh, pulihnya berat. Saya nggak bicara cuma cewek, secara sosial di Indonesia kasihan cewek, apalagi kalau sudah berkaitan dengan hubungan seksual. Tapi sebetulnya cowoknya pun juga kasihan teman-teman. Kasihannya apa? Ketika nanti dia menikah, untuk dia setia itu tidak mudah karena dia sudah merasakan tubuh yang lain dan tubuh setiap orang berbeda. Oke? Berbeda, memorinya berbeda, wajahnya aja berbeda teman-teman, bentuknya berbeda. Jadi itu membuat kamu sulit sekali untuk setia, itu nyata. Biasanya saya kalau punya adik bimbing yang pacarnya udah jatuh gitu, kamu harus berjuang loh untuk kamu setia karena kamu beda. Secara fisik kamu udah pernah banyak orang, itu nggak gampang. Dan saya ini real teman-teman. Jadi kamu harus sadar itu dan kamu jujur sama orang untuk bisa bantuin kamu jaga gitu ya. Yang sehat adalah bertahan gitu, bertahan buruan nikah gitu. Tapi efektif udah saya bilang, karena nanti kalau saya kasih batasan ciuman 1 detik itu nanti dicari batasan yang terakhir. Kata Ko Johan boleh kalau gandengan tangan, pelukan gitu ya. Tapi kalau saya rasa wajar ya, dan kamu melakukan itu di depanmu, kamu menggandeng ketika jalan, itu saya senang sama istri saya. Istri saya ingat, saya diajarin mama saya kalau gandeng cowok cewek itu, kok gandeng cowok, gandeng, gandeng cewek itu kalau seberang jalan kamu di sebelah kanan supaya apa? Kalau nanti ada mobil yang ditabrak kamu duluan. Oh ya, gitu. Nah, itu saya diajarin sama mama. Kalau itu kan bagus gitu ya. Ya kamu gandengnya di tengah jalan raya gitu. Waktu nyebrang gitu, teman-teman. Ya kamu kadang-kadang membelai kepalanya. Itu sesuatu bentuk cinta. Tapi cowok-cowok harus hati-hati. Bukan cowok-cowok. Cowok cewek sama aja. Kalau dulu kan seminar-seminar, ini cowok itu memang itu. Kata siapa? Cowok cewek sama saja ya. Jadi kita sama-sama ketika ada kesambet itu lewat semua begitu ya teman-teman. Jadi benar-benar itu jaga aja. Karena kalau kamu putus berat banget. Dan nanti kamu setia juga nggak mudah. Oke, mungkin karena waktu kita percepat mungkin ya. Ya, aku jawabnya Em, cepetin. Sip. Selanjutnya pendapat soal pacaran yang tidak didukung orang tua pasangan kok. Alasan tidak mendukung apa? Saya dulu tidak didukung. Ya. Maka saya bilang sama istri saya, waktu istri saya kalau di dalam aliran gerejanya kalau tidak direstui orang tua harus taat dan harus putus. Saya bilang sama istri saya, kalau saya lihat alasannya. Kalau memang saya penjual narkoba, saya tidak cinta Tuhan, saya tidak sungguh-sungguh mau menikah sama kamu, saya apa namanya? Saya memang harus putus. Tapi kalau kalau saya memang sungguh-sungguh sama kamu dan saya hormatin orang tuamu, saya akan berjuang. Dan kalau memang mereka tidak mau, saya akan berjuang terus. Tapi saya juga tidak bisa memaksakan, karena ini relasi. Kalau kamu tidak mau berjuang, saya akan meninggalkan kamu gitu. Tapi istri saya sempat memutuskan saya dan ya udah thank you. Dan kamu nanti mau nggak tulis surat seperti I Kiss Dating Goodbye gitu ya? Nulis surat, saling-saling nulis. Nanti kalau kita jodoh dari Tuhan ketemu lagi, saya nggak mau. Karena itu ceritanya Joshua Haris, saya Johan Nugroho. Nggak mau. Jadi kalau Oke. kamu nggak mau sama saya sedih, saya putus patah hati, saya hancur. Tapi saya udah punya tujuan hidup. Jadi saya tetap melangkah. Tapi akhirnya istri saya, kita putus 1 hari teman-teman. Akhirnya kita berjuang bareng dan berjuang ketika meyakinkan orang tua dengan kasih dan dengan kasih dan dengan harap. Jadi jangan jangan melawan, jangan tidak sopan, jangan, saya selalu bilang jangan membela saya di depan orang tuamu. Karena orang tuamu itu sedang tidak setuju saya. Kalau kamu bela saya pasti akan dilakukan adalah lihat kamu lebih membela dia daripada mamamu sendiri. Itu sudah terjadi, begitu ya. Justru ketika kamu berrelasi sama saya tunjukkan bahwa kamu lebih sayang, kamu lebih jujur dengan mereka. Walaupun itu tidak mudah karena biasanya kan masalah keluarga mereka udah ada masalah sendiri kan.
Akhirnya ya teman-teman itu sesuai realita dan akhirnya puji Tuhan ya kami disetujui teman-teman ya. Jadi lihat alasannya ya. Ya. Tapi juga jangan melawan. Kalau kamu melawan menyakiti hati tapi teruslah kasih. Jadi kalau relasi itu benar pasti membuat kamu kuat untuk mengasihi dan cowokmu juga akan tidak membawa kamu lari dari rumah. Ya, itu penting. Kalau cowok gentle nggak akan bawa lari kamu dari rumah. Kalau kamu lari dibalikin ke rumah. Ya. Ya. Atau dihamilin dulu supaya disetujui orang tua enggak gitu ya. Kalau cewek cowok gentle kamu lari dari rumah dia nggak seneng. Kenapa? Kalau kamu lari dari rumah nanti kamu ada masalah lagi sama cowokmu, kamu lari ninggalin cowokmu, kamu harus hadapin masalahmu pulang. Kalau cowok itu sayang kamu, dia akan balik kamu pulang hadapin orang tuamu dan dia berani hadapan orang tuamu. Jadi saya dulu nggak disetujuin sama mertua, nggak disetujui nama gereja. Saya datengin pendetanya di gereja. Kenapa nggak setuju? Saya datengin ke mamanya. Saya tetap datang ke rumah, gitu ya. Kenapa? Karena ya harus gentle, ya kan? Apapun yang terjadi. Jadi, Ya, ini juga berhubungan dengan yang pertanyaan ini ya, yang tidak disetujui sama ortunya si cowok. Tinggalkan atau sadarkan ortunya ya. berhubungannya. Oh iya teman-teman, ini ya, saya tidak menolak perjodohan. Sejak saya punya anak, kayaknya anak saya ke depan saya mau jodohin. Tapi ya lihat orang tuanya. Bahkan saya bilang ini saya bimbing anak-anak sekarang kacau-kacau banget hidupnya. Kayaknya saya kok punya anak cewek semua, nanti kalau kamu mau pacaran sama anak saya bimbing ya gitu ya. Saya jadiin adik bimbing saya. Bukan itu teman-teman. Kalau perjodohan itu sebetulnya aneh. Saya jadi anak itu kadang-kadang orang tua kita tahu loh kita patah hati atau nggak patah hati, bener ya? Kita nggak enak di rumah. Nah, kadang-kadang orang tua kita itu udah lama sama kita, dia itu ngerti karakter kita. Ya, ini nggak bicara orang tua Kristen atau nggak Kristen. Kalau Kristen matre sama aja gitu ya. Kalau nggak Kristen tapi dia sayang sama kamu, dia biasanya punya kepekaan-kepekaan. Tapi memang di zaman ini, walaupun nanti mungkin saya akan menjodohkan anak saya, tapi saya juga akan berdiskusi dan membuka itu untuk orang tua saya. Kalau dulu saya bilang, ngapain saya dijodoh-jodohin? Saya dulu mau dijodohin teman-teman, tapi saya marah sama mama saya. Sekarang saya merasa kayaknya mama saya itu ya, bener ya, gitu ya. Ternyata setiap punya pacar saya tunjukin fotonya ke mama saya, ini kayaknya gimana mah ya. Jadi itu orang tua suaranya juga penting karena orang tua bersama dengan kita sejak kecil. Jadi jangan berarti dia nggak sesuai dengan firman Tuhan, karena kita juga hati-hati, kita bisa juga pakai firman Tuhan untuk maksain maunya kita, padahal sebetulnya kalau kita jujur kita tahu juga kita nggak cocok sama orang itu ya. Ya. Jadi jangan pakai firman Tuhan atau yang tadi saya katakan, teman-teman. Jadi harus ada reflektif, kontemplatif, jujur, dan memberi ruang juga orang tua kita juga punya kepekaan-kepekaan. Oke? Oke, selanjutnya aku mau tanya, kalau diem-diem pacaran itu dosa atau tidak? Semua orang berdosa. Lu mau diem pacaran, mau nggak pacaran, semua orang berdosa. Jadi nggak usah tanya dosa atau nggak dosa. Tapi kalau kamu seorang yang gentle, saya belajar loh. Saya belajar sama kakak rohani saya. Kalau kamu nggak disetujui, kamu jadi pria sejati. Tetap datang ke rumahnya, walaupun kamu dicuekin, kamu nggak dilihat, kamu tidak dipandang. Kamu tetap datang, tetap panggil. Dan saya melakukan itu. Dan saya ada sukacita ketika melakukan itu. Walaupun sakit gitu ya. Sakit loh. Ketika kamu nggak dilihat itu, aduh sakit banget. Tapi itulah, itu sebuah kedewasaan juga ya. Kalau kamu diem-diem, tidak akan baik. Nanti kamu kalau diem-diem akan memaksa dia bohong tiap hari. Dan ketika dia bohong, pasti dia ribut sama mamanya kan. Dia bohong ribut sama mamanya. Lebih baik kamu yang ribut. Ya, maksudnya ribut. Biasanya kalau anak sama mama kan lebih berani ribut gitu kan. Kalau kamu yang maju kan, mamanya sama ribut sama kamu kan juga sungkan kan. Apalagi kalau kamu sopan tante, baik gitu. Saya itu sampai tanya Ci Imel ya. Waktu saya walaupun waktu itu ada mami, ini bukan membuka aib karena kami semua sama-sama belajar. Mami saya, mertua juga belajar, saya pelajar gitu ya. Mami juga punya pergumulan. Saya tidak menjelek-jelekan karena kan memang belum mengenal ya. Dan banyak cowok brengsek juga kan. Jangan-jangan satu ini brengsek juga gitu kan. Apalagi di ajaran gerejanya kalau aliran teologi itu nanti jadi ahli Taurat sama Farisi. Saya sekolah teologi, mami itu takut saya jadi ahli Taurat sama Farisi. Itu kan karena doktrin gereja yang juga tidak sehat bisa kan. Nah, ketika itu ketika berani maju seperti itu ada sesuatu keberanian gentle ya. Jadi cowok gentle lah. Kalau kamu maksa diem-diem nanti gimana tuh relasimu ya. Ntar kamu diem-diem juga kalau udah punya istri dia gitu ya. Kalau kamu oke dengan diem-diem. Jangan sih, saya rasa jangan diem-diem. Ya, kalau kamu sakit hadepin. Perlu banyak pria seperti ini sekarang ya.
Oke, kita benar-benar harus cepat karena waktunya ya. Nggak usah ada pertanyaan lagi ya berarti, Ya. Ren? Apakah ketika dalam pacaran, ketika sudah merasa bosan, apakah ini tanda tidak cocok, ataukah hanya sebatas emosi saja? Bosan itu konsep yang nggak jelas. Bosanmu itu kenapa? Itu bisa digali. Bisa digali. Saya ketika menangani ada yang bosen karena apa? Karena cewek ini mulai posesif dan dia capek. Ada yang bosen sama nangisnya cewek. Kan dia nangis, nangis. Ternyata dia capek juga lihat mamanya yang suka nangis. Dia nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi kalau ceweknya nangis, aduh, gue nggak bisa apa-apain. Gue stres, gue di rumah stres, ketemu lu stres ya. Jadi ada banyak sekali yang kamu harus jujur. Maka tadi saya mengatakan mencintai itu jujur. Kamu keselnya dia apa? Sehingga kamu bener-bener kayak hilang. Jadi bosan ini nggak jelas, kita harus gali. Ini emosi jelas, ini emosi. Bosan, marah, kesel, cuek, gitu, itu emosi semua. Dan emosi ini ada hal yang kamu tidak suka yang terjadi. Lah itu yang perlu digali. Ini harus ngomong berdua, bertiga, tanya kenapa kamu bosan? Apa yang kamu nggak suka sama dia? Apa yang kamu suka sama dia? Karena kadang-kadang ketika kamu putus, nanti kamu ternyata setelah menjalani 1, 2 bulan, 3 bulan gak ada dia, ternyata kamu juga hancur ketika kamu balik lagi belum tentu dia mau sama kamu. Habis itu nyesel-nyesel. Banyak yang kayak gitu kan, ya. Oke. Oke. Kenapa ortu kita cenderung melarang kita pacaran? It's Jujur baru kemarin sebenarnya saya ngomong sama istri saya nangani saya banyak denger anak sharing kayak gini kok saya jadi nggak pengen anak saya pacaran. Ini perasaan orang tua teman-teman. iya. Jadi aduh saya juga saya karena ternyata waduh, apalagi kalau 3 anak ya. 3 anak itu saya tahu anak saya yang mana yang perasaannya itu terlalu lembut dan kalau dia terlekat dia hancur banget. Itu saya udah membayangkan sekarang ya, gimana ya nanti ya apa anak saya cewek semua dan banyak cowok nggak tahu ya cowok ini yang saya ngobrol ini kok gini semua gitu loh. Saya tuh kesel banget ya. Ya itu karena mungkin dia melihat satu, kalau dia keluarganya bisa, kamu keluarga, contoh orang tua yang nggak bahagia, biasanya untuk melepaskan kamu menikah juga sulit. Kalau papa mamamu nggak bahagia di dalam pernikahan, biasanya dia ngomong hati-hati ya milih pasangan nanti kamu kayak mama gitu ya. Hati itu bisa. Terus juga dia melihat ada sesuatu yang di kamu. Nah ini harus ditanya papa kenapa sih takut aku pacaran, ya. Dan ini kamu dilihat cewek apa cowok? Kalau cowok kan ini jangan-jangan ngambilin anaknya orang gitu ya. Kalau cewek ini jangan-jangan apa. Jadi ada banyak sekali setiap orang tua beda. Saya contohnya 3 anak ya. Saya bisa lihat anak ini kayaknya saya takut banget loh. Kenapa? Dia tuh gampang sekali down. Dia itu perasaannya itu terlalu dalam lah. Itu ada alasan-alasannya teman-teman. Kalau yang ini kayaknya saya cuek. Kayak ini wah ini lebih bisa tough gitu ya. Nah itu sih sebetulnya. Jadi banyak sekali reasonnya. Saya tidak tahu orang tua Anda yang mana. Kalau saya sedang berjuang bebas dari orientasi seksual yang salah, apa berelasi dengan lawan jenis bisa membantu lepas, atau lebih baik pulih secara total dulu? Nggak bisa bu, maksudnya gini teman-teman, kalau kamu udah pernah jatuh itu nggak mudah berubah. Dan lepas bisa siap jatuh lagi itu, maka itu kamu perlu kalau berelasi mau nggak mau gini loh, kamu berelasi kamu udah pernah jatuh, kamu tubuhmu itu udah tahu rasanya gini lah, kamu udah tahu babi enak itu yang kamu makan sampai sampai air liur itu menetes gitu ya. Kamu udah ngerasain dengan tubuhmu, tahu-tahu kamu 10 tahun lagi ke depan warung babi itu dan di situ. Masa kamu nggak pengen? Bohong. Tubuh kita itu tahu enak itu mana. Maka ketika kamu tahu itu, jadi harus tahu kamu nggak bakal lepas dengan itu, tapi kamu bisa pasang tuh sistem, ngerti ya? Sistem itu kamu bisa. Nah, maka itu kamu perlu dibantu orang siapa ya? Gimana caranya? Nanti pacaran long distance, jangan lama-lama, buruan nikah. Sistem itu dibantu dan kamu ngomong sama pasanganmu, aku punya problem ini dan aku perlu dibantu. Lah celakanya adalah kalau kalian sama-sama yang punya problem di situ, ya, punya kecenderungan itu ya, buruan nikah aja gitu ya, supaya tidak berdosa. Teman-teman, Mungkin mungkin maksudnya ini lebih ke itu ya, kok LGBT kok. I don't orientasi. Oh, sorry. Thank you. Thank you Ya. Iren untuk mengingatkan. Teman-teman, ketika kamu berani jujur dan kamu berani berelasi dan kamu terbuka untuk itu, kamu harus jujur dengan pasangan. Mengerti nggak sih? Ternyata kamu kenal satu cowok atau cewek yang dia memang suka sama kamu dan kamu harus
tolong dirahasiakan, tapi aku jujur aku punya problem kecenderungan ini. Dan dia mau nggak, karena kan ini bukan masalah kamu nggak boleh sembunyi. Dan kamu harus jujur sama dia ketika ternyata aku udah coba berrelasi sama kamu, aku bahagia, tapi ada sisi yang aku nggak bisa, kamu harus jujur. Dan kamu perlu dibantu sama seorang konselor kalau kasusnya itu. Ya, tapi bisa terbuka, mulai terbuka, dan menyembuhkan dari trauma-trauma, oke? Oke. Selanjutnya, Pertanyaannya tidak usah dikasih lagi ya teman-teman. ya, kok ini sepertinya kita harus potong karena waktu juga, karena di Oke. Bali udah Wih, mau jam 9 dan PSBB kan, jadi kita oke, harus potong sih. harus pulang ya udah teman-teman. Yes, mungkin kita boleh scroll nanti Koko bisa pilih satu pertanyaan terakhir untuk Koko jawab. Kok kira-kira? Pilihin aja Ren. Saya Oke. pusing kalau langsung mau. Boleh tolong scroll, Panit? Boleh dipilihin sama kamu Ren. Oke. Udah beberapa saya jawab ya. Ya. Boleh pilih aja Ren. Saya baca, jawab aja. Oke, ini stop di sini. Mungkin last question ya. Apakah benar bahwa perilaku pasangan yang kita dapat adalah cerminan dari perilaku kita? Nggak bisa ya, nggak bisa ngomong cerminan itu. Nggak bisa. Karena kan kita kenyamanan, contohnya ya teman-teman, ada orang-orang tertentu yang gampang bisa cari pasangan yang suka pukul dia. Karena dia udah biasa, secara natural aja, tahu-tahu dia bisa dapet pasangan yang mukul, mungkin dia biasa bertumbuh dengan papa yang mukul, tapi dia nggak tahu awalnya. Jadi kayak ada kecenderungan-kecenderungan itu begitu loh. Maka ini kita perlu banget ya sembuh dan mengenal diri kita dari cerminan. Tapi memang betul kalau kamu mulai lebih dewasa, sebetulnya kamu bisa lebih lebih mengenal diri, kamu mengenal kebutuhan, kamu bisa mengenal pasangan yang tepat, begitu kan? Mengenal Tuhan juga bisa juga. Tetapi masalahnya kan kita itu punya luka. Kadang-kadang luka itu yang belum selesai, kita itu bisa kecenderungan yang saya bilang kita suka sama yang sakit kayak kita gitu loh. Kita suka yang cenderung sakit, yang seperti kita, itu kita bisa kayak ada setrumnya dan ada kegilaan-kegilaannya. Itu yang perlu bahaya dan kita perlu sadar. Kalau kita nggak sadar bahaya teman-teman. Karena itu bisa menjadi magnet yang kuat, ya kan? Yang sehat-sehat malah kita kadang-kadang nggak suka karena kayaknya dia nggak ngerti kita begitu loh. Itu ada kenyataan kayak gitu ya. Oke, mungkin itu jawaban yang terbatas. Thank you sampai jam segini pada masih banyak ikut. Yes. Thank you semuanya. Em, saya mau mengingatkan teman-teman untuk yang belum mengisi kuesioner, untuk boleh mengisi kuesionernya lagi ya teman-teman ya, yang belum mengisi. Oke, sebelumnya saya minta maaf banget untuk teman-teman yang belum dijawab pertanyaannya dikarenakan keterbatasan waktu juga dan saat-saat PSBB begini memang sulit ya teman-teman ya. Mohon maaf sekali. Mungkin pertanyaan dari teman-teman yang masuk pada malam hari ini bisa kami kumpulkan dan kita bahas untuk di topik selanjutnya. Oke, sebelum mengakhiri mungkin ada kata-kata penutup dari Kojo. Ada kesan pesan untuk teman-teman yang bergabung di sini malam hari ini? Terbuka lah teman-teman buat counseling, buat mengenal diri, itu penting banget sih sebetulnya. Dan community itu penting. Jadi kita mengenal diri kita ketika kita ketemu banyak orang yang nggak kayak kita. Jadi kita, oh dia gini, dia gini, dia gini, dia gini. Jadi kita semakin bisa melihat banyaknya orang itu, kita bisa semakin kenal. A itu ketika bareng sama B sampai Z, dia tahu dia A gitu ya. Kalau dia A sama A terus, dia nggak tahu dia A. Jadi dia kumpul community itu membantu kita lebih kenal siapa kita ya. Dan Tuhan itu selalu bilang dia dikasih community buat kita untuk kita mengasihi diri. Kita juga terbuka untuk dikasihi sama community kita mengasihi dan disitulah kasih Tuhan sebetulnya ada. Oke, Ya. semoga bisa memberkati. Oke, terima kasih banyak Kojo untuk kesediaan waktu, penjelasan materi, dan jawaban-jawaban Q&A yang sudah dijawab. Walaupun kita memang terhalang oleh waktu ya teman-teman ya. Saya juga mengucapkan terima kasih untuk teman-teman yang udah bergabung mengikuti acara malam hari ini. Dan sebelum kita tutup, mau mengajak teman-teman juga untuk mengabadikan momen ini nih. Kita foto sama-sama ya teman-teman ya. Silakan nyalakan video teman-teman. Host akan mengambil gambarnya. Oke.
Wah, kita mencapai 100-an lebih ya. Sudah dinyalakan semua kah? Masih banyak yang belum. Yang belum boleh mungkin dinyalakan videonya untuk kita sama-sama foto sama-sama. Oke, hadir juga di tengah-tengah kita Ci Email ya, Ci. Halo. Oke, host sudah siapkah mengambil gambar? Oke, sebentar ya teman-teman, tahan ya. Oke, senyum semuanya. Oke, karena partisipannya cukup banyak, jadi mohon bersabar ya teman-teman ya. Oke, siap. Sudah selesai. God bless you. Oke, kita akan tutup talk show malam hari ini dengan doa. Minta tolong kesediaan Kojo untuk boleh tutup dalam doa kok. Teman-teman berdoa yuk. Tuhan bersyukur buat dimanapun kami berada. Setiap kami harus sadar kami punya luka. Tapi biarlah kami berani melihat luka kami untuk kami terbuka. Dicintai orang di sekitar kami, komunitas kami. Dan kami juga belajar melihat luka orang lain. Dan belajar juga memberikan diri kami untuk mengasihi sesuai dengan kebutuhan setiap rekan-rekan kami di komunitas. Berkati kami di dalam ketidakmungkinan ke depan, biarlah anugerah Tuhan ketika kami menjalani perasaan jatuh cinta, berelasi dengan orang yang mungkin juga akan ada gagal. Di situ kami belajar sesuatu dan Tuhan terus menjaga dan memelihara hidup kami. Buat teman-teman yang sudah pernah hancur dan jatuh, kalau mereka boleh ada dari hari ini, kami tetap percaya ada anugerah Tuhan yang bisa menemukan teman-teman dengan orang yang tepat, membangun dengan keluarga yang tepat, dan biarlah setiap hal yang luka boleh Tuhan pulihkan, termasuk pasangan-pasangan yang mereka lukai atau yang melukai mereka. Tuhan boleh beranugerah. Terima kasih buat teman-teman GKKK, biarlah Tuhan boleh menjadi berkat setiap hamba Tuhan dan setiap pengurus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Thank you teman-teman. God bless you. Oke, sekian dari saya malam hari ini. Terima kasih buat Kojo dan semua peserta yang sudah hadir. Dan kiranya apa yang sudah disampaikan malam hari ini boleh menjadi berkat untuk kita semua ya teman-teman ya.